kacau balau seperti tadi. Nah, kalau Bu Yuni bilang masalah yang dibaptis dan lain sebagainya, tema kita malam ini bukan itu, Pak Bu Yuni. Jadi di sini itu menanyakan tentang kelebihan Muhammad apa. Tadi sudah kami bahas. Salah satu kelebihan Muhammad itu misalnya keringatnya itu bisa jadi parfum. Kemudian tidak punya bayangan. Jadi Muhammad itu tidak punya bayang-bayang dan lain sebagainya. Menurut Bu Yuni sebagai Muslim, bagaimana menurut Bu Yuni? Apakah benar itu kelebihan Muhammad itu? Salah satunya dia tidak punya bayang-bayang gitu Bu Yuni. Oke, sekarang kita keluar dari tema ya, dari Badan Yusuf Mandubulu ya. Tadi kita udah keluar masuk tema Yusuf Mandubulu kan? Sekarang kita keluar dari tema kita tidak fokus kepada itu karena itu kan sudah jadi fakta dan kenyataan. Ya kan? Yang apologet Kristen itu kalau buka mulut langsung viral dan langsung lapor polisi. Itu sudah jadi fakta. Yang ditanyakan itu statementnya itu loh, pernyataannya, coba tunjukkan apa kelebihan Muhammad. Nah, tadi sudah kita bahas. Saya akhirnya capek tuh Bu Yuni ngulang-ngulang lagi. Salah satunya kita bahas adalah Anda itu seolah-olah menuduh cuma Yusuf Mandubulu itu cuma bertanya kelebihan Muhammad, jadi dibikin laporan polisi jadi viral. Itu seolah-olah seperti itu, padahal pernyataan dia itu bukan seperti itu, Edis. Yang muter-muter itu sekarang kamu atau saya. Waduh, Bu Yuni, yang saya tanyakan sama Bu Yuni, ini terakhir Bu Yuni ya. Kalau Bu Yuni tidak ini, kayaknya Bu Yuni udah diskualifikasi Bu Yuni sebagai ini orang yang punya akal sehat. Gini Bu Yuni, saya baca tadi dengan Pak Fana, salah satu contoh-contoh kelebihan Muhammad itu adalah keringatnya jadi parfum. Kemudian dia tidak punya bayang-bayang. Ya. Kemudian misalnya dia memiliki kekuatan seks setara 30 laki-laki. Nah, bagaimana menurut Bu Yuni? Apakah benar itu kelebihan Muhammad? Silakan Bu Yuni. Kalau yang seperti itu saya belum baca. Oh iya, sudah kalau begitu ya. Tadi kalau ini saya sekarang ke Pak Rudi Muslim ya, biar karena di sini saya utamakan yang Muslim ya. Di channel saya ini Muslim tuh saya kasih karpet merah. Pak Rudi Muslim, bagaimana menurut Pak Rudi Muslim? Nanti bisa teman-teman Kristen menanggapi biar tertib. Silakan Pak Rudi Muslim. Rudi Muslim, Blar. Buka mic dulu, Pak. Pak Rudi. Iya, halo. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak Rudi. Pak Rudi nyimak dari awal ya, biar saya nggak ngulang-ngulang lagi, Pak Rudi. Iya, saya menyimak begitu ramainya grup ini, maka saya tertarik untuk menyaksikan masuk. Nah, saya jadi ingin tahu ini grup apa sebenarnya. Channel apa kok ramai sekali ya, tadi itu. Ya, tadi itu Bu Yuni itu menyinggung-nyinggung Mbak Sofi ya, di pleset-plesetin. Poinnya itu sudah disampaikan. Mbak Sofi itu akan diam kalau apologet Muslim itu tidak membahas Bible. Misalnya apologet Muslim yang tukang bahas Bible, saya kasih contoh, saya sebutkan. Contohnya Bernard Nababan. Kemudian Moko Ginta sudah meninggal ya orangnya. Kemudian Mecem Ali, ya, Don Ditan, ya banyak sekali saya sebutkan. Bahkan yang parah itu si Sanihu Munir, ya, mengatakan ya parah lah itu ya. Saya nggak tega ngutip-ngutip omongannya karena saya anggap ya sampah dia. Jadi itulah yang mengakibatkan orang-orang seperti Mbak Sofi, saya, dan teman-teman lain itu membuat tanggapan gitu. Kenapa? Karena membuat tanggapan karena menurut kami ya konten dibalas konten gitu loh. Nggak lapor polisi gitu loh. Konten ya dibikin konten aja. Cuman ketika kami membuat konten kok ada laporan polisi, sementara yang Sanihu Munir dan lain-lain bahkan Zakir Naik datang ke Indonesia itu ngorek-ngorek Bible loh.
Ya mereka buat penafsiran tentang Bible, nggak masalah itu, bahkan disambut wakil presiden malahan si Zakir Naik, ya kan? Disambut wakil presiden. Coba tonton videonya itu yang di Bekasi itu, waktu dia ngomong sama Lamsane Baho itu. Itu berapa ribu orang itu di stadion itu, penuh itu. Itu mau bahas-bahas Bible gitu loh. Cuman ketika orang Kristen bahas-bahas Quran seperti yang dilakukan Saifullah Ibrahim, langsung mendadak viral, lapor polisi penistaan, gitu loh Pak. Tapi itu kita kesampingkan dulu, Pak Rudi. Ada satu yang menarik gitu dari pertanyaan Pak Yusuf Manubulu ya, sekalipun saya banyak sekali tidak sependapat ya, tidak ini dengan Yusuf Manubulu, tapi saya nggak ke situnya ya. Pak Yusuf Manubulu itu mengatakan coba tunjukkan kelebihan Muhammad. Nah, sudah kami bahas tadi Pak Rudi, kelebihan Muhammad itu apa? Salah satunya misalnya dikatakan dia tidak punya bayang-bayang, terus keringatnya itu jadi parfum, terus dia mempunyai kekuatan seks setara 30 laki-laki. Apakah benar begitu? Apakah itu kelebihan Muhammad? Begitu loh Pak Rudi Muslim, kami bertanya. Silakan Pak Rudi. Ya, baik. Terima kasih ya. Menanggapi yang disampaikan Pak Edis tadi, kalau yang namanya dunia apologet ya memang seperti itu, Pak. Namanya dunia apologet itu. Jadi Anda mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas, yang namanya apologet kan seperti itu. Itu untuk menanggapi yang tadi gitu. Terus kalau menanggapi kenapa ditangkap-tangkap, ya saya kira ya enggak juga. Itu Pak Dedru dan kawan-kawan itu setiap malam itu bahas-bahas Al-Quran, apa ya ada ngelaporin kan juga enggak. Itulah. Jadi sebetulnya itu memang tidak bisa dijadikan dasar gitu. Nah, ada juga orangnya juga ada di sini Pak Dedru itu setiap malam itu pasti bahas Al-Quran. Ya ada yang laporin. Siapa yang laporin? Enggak ada. Gitu. Oh, belum Pak. Saja, Mungkin belum Pak Rudi, mungkin belum. Nanti aja. Pasti datang nantinya. Kalau dianggap sudah terlalu lama. Kalau yang dilakukan, ya sebenarnya yang dilakukan Bang Dadro, saya, Mbak Sophie, itu satu reaksi loh, Pak Rudi, reaksi gitu. Pak Rudi tahu nggak sudah ditonton berapa kali itu video-video dari Muslim lain-lain, misalnya video-video Zakir Naik di Indonesia kemarin. Apa perlu saya kasih ini? Itu sudah ditonton 20 juta orang, Pak Rudi Muslim. Bagaimana? Ya, terus sudah ada yang melaporkan Zakir Naik belum? Orang Kristen bukan mental seperti itu, Pak Rudi. Enggak, Pak. Begini. Kan tadi pertanyaannya kan dilaporkan. Nah, sekarang ada yang melaporkan Zakir Naik belum? Iya, buat apa juga dilapor juga ya pasti ulang tahun terus nanti laporannya di kantor polisi. Ya, makanya apalagi itu kan ya repot juga. Apalagi Zakir Naiknya juga kan di luar, bukan di Indonesia gitu loh. Jadi kami itu membuat video itu untuk menjawab begitu loh, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan mereka semacam itu. Bukan seperti apa, jadi satu reaksi gitu loh, membuat respon. Kalau video reaksi itu saya mungkin bisa memahami, ini video reaksi atau bukan itu saya bisa. Kalau video reaksi itu kan ditampilkan videonya yang mau direaksi, kemudian ditanggapi, itu namanya video reaksi. Tapi kalau ngomong saja, kemudian tidak ada video sebagai dasar untuk direaksi atau dikatakan reaksi, ya nggak bisa. Karena mereaksi itu kan harus ada videonya yang harus dikomentari. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan ini video reaksi atau bukan, itu saya kira kan harus bisa membedakan. Ya, reaksi itu kan kadang-kadang juga bisa berlebih, Pak Rudi. Jadi ada reaksi berlebih, ada mereaksi apa yang hanya dibahas saja. Contoh gini misalnya, kalau kamu misalnya ke Pak Rudi ngomongin saya, terus saya menanggapi lebih daripada itu. Saya bongkar semua rahasianya Pak Rudi, begini, oh Pak Rudi itu begini, saya bongkar gitu. Jadi ada menanggapi macam-macam jenis tanggapan itu ya. Ada tanggapan hanya tanggapan langsung seperti itu, ada juga tanggapan dengan melakukan counter gitu loh. Jadi melakukan pertahanan gitu, seperti main bola gitu loh.
Kalau cuman Hmm. bertahan terus ya kapannya golnya kan gitu Pak Rudi. Tapi kita biar bergilir nih Pak Rudi ya. Saya ke teman-teman yang lain sebelum saya pindah. Menurut Pak Rudi, apakah kelebihan Muhammad seperti yang disebut-sebutkan tadi itu? Bagaimana menurut Pak Rudi tentang itu? Ya kalau kelebihannya itu kalau sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya, saya kira ya itu kelebihan. Salah Yang satu penting contohnya kelebihan itu tidak, salah satu salah kelebihan itu tidak mengada-ngada. Kelebihan itu adalah sesuai dengan dasarnya atau dalilnya. Kira-kira Oke, seperti itu. salah satu kelebihan Muhammad Pak Rudi dikatakan bahwa Muhammad itu tidak punya bayang-bayang. Pak Rudi, menurut Pak Rudi, apa fungsinya Muhammad tidak punya bayang-bayang Pak Rudi? Jadi tampilkan saja dalilnya itu kan ada, mungkin ketika Bapak membaca itu kan ada dalilnya. Dia dibaca aja dalilnya. Berarti di situ dijelaskan kenapa dia tidak ada bayang-bayang seperti itu. Oke. Terus keringat Muhammad itu dikatakan dijadikan parfum gitu Pak Rudi. Menurut Pak Rudi bagaimana itu Pak Rudi? Halo? Keringat Nabi Muhammad dijadikan parfum. Iya. Kok saya nggak pernah tahu kalau keringat Nabi Muhammad baunya wangi itu saya pernah dengar, tapi kalau dijadikan parfum saya nggak pernah dengar. Oke, bisa saya tampilkan aja ya Pak Rudi ya. Bagus, tampilkan biar saja. lebih enak gitu Pak Rudi ya. Mungkin biar tidak dikatakan saya mengada-ngada gitu ya. Nah, betul. Betul. Oke. Ini dilakukan ke istimewaan Muhammad ya dari sumber Muslim ya. Sama Muslim itu keringat Nabi jadi minyak wangi nih Pak. Jadi keringatnya Muhammad tuh dijadikan minyak wangi Pak Rudi. Bagaimana menurut Pak Rudi? Ya itu kan ada hadisnya yang disampaikan. Halo ya, itu kan berarti kan ada hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam kitab sahihnya tentang. Jadi jadi ini kelebihan. Anda akan lebih bagus lagi kalau Anda bisa menampilkan hadisnya yang otentiknya. Iya, ini hadisnya. Di sini kan hanya dari Anas ya. Nabi masuk ke rumah kami. Oke. Nabi masuk ke rumah kami dan beliau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi itu ditampung ke dalam botol itu. Gimana maksudnya nampung keringat dalam botol itu maksudnya bagaimana caranya? Saya juga agak sedikit ini mungkin Pak Muslim yang bisa menjawab ya. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, ya, apa yang sedang kau berbuat?" Ya. Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikannya minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi," semacam itu, Pak Rudi. Menurut Pak Rudi gini ya, mantap gitu ya kelebihan Muhammad bahwa keringat Nabi namanya juga kelebihan Bang, mau gimana lagi. Baik. Oke, itu kelebihan nomor 1. Dan beliau seorang Nabi. Oke, kemudian kelebihan Nabi itu juga tidak punya bayangan begitu Pak Rudi. Menurut Pak Rudi tidak punya bayangannya Muhammad ini gunanya apa Pak? Ya itu hadisnya dibaca saja Pak. Oke, jadi mungkin kan Pak enak Rudi, itu sudah bisa dibaca. Iya, jadi mungkin Pak Rudi belum saya rasa Pak Rudi dulu ya membaca sejarah-sejarah Islam ya. Misalnya Nabi juga tidak pernah menguap ya, kemudian ya banyaklah salah satunya. Tapi saya gitu lah teman-teman biar teman-teman yang lain ikut berbicara. Saya ke Bang Dadru dulu. Silakan Bang Dadru. Dalam koridor ya Bang Dadru. Ya Bang Edis, terima kasih Bang Edis. Saya lihat itu listnya itu semua itu adalah seperti pengkultusan begitu. Itu adalah pengkultusan seseorang di atas fakta sebenarnya. Begitu aja Bang Edis kalau menurut saya itu masalah itu. Tapi ya masalah seperti Pak Menubulu ya. Itu wajar ditanyakan kan, apa sih kelebihannya? Jadi kenapa harus jadi masalah begitu? Saya enggak lihat itu suatu masalah. Itu jadi atau mungkin Pak ada kelebihan lebih dari Nabi Yusuf Manubulu mungkin belum pernah membaca kelebihan Nabi Muhammad sehingga dia bertanya. Ya artinya begini,
Kan bisa ditanya, saya ada kelebihan jauh lebih dari Muhammad. Nabi Muhammad itu punya dokter nggak dia? Saya punya sertifikat dokter nih. Kan saya lebih tinggi dari Muhammad. Gitu. Saya apa namanya? Lebih tinggi dari Muhammad dalam hal beberapa pengetahuan yang saya tahu gitu ya. Kan begitu. Jadi masalah apakah kelebihan seseorang dari orang lain, saya lebih tinggi dari Edis dan Edis lebih tinggi dari saya dalam beberapa hal, kan begitu. Apa itu nggak wajar ditanya? Kenapa harus kejang-kejang begitu sampai viral begitu? Aneh. Jadi seakan-akan itu nggak ada yang bisa lebih tinggi dari Muhammad, kan itu jadinya. Kalau misalnya ditanya seseorang, saya lebih tinggi dari misalnya apa lebih tinggi dari Edis. Kalau Edis itu dianggap sebagai sesuatu yang maha tinggi, sehingga seakan-akan tidak akan lebih tinggi dari dia, itu mengkultuskan namanya. Jadi kalau saya bertanya kepada Edis, saya lebih tinggi dari Edis, apa yang lebih tinggi dari Edis dari saya, itu wajar saja, kecuali itu sudah dikultuskan, sehingga tidak bisa ditanya lagi begitu. Itu aja sih sebetulnya masalahnya. Jadi masalah yang kecil-kecil aja sudah jadi viral. Itu Indonesia ngapain itu seperti anak kecil semua. Sebentar-sebentar kejang-kejang, sebentar-sebentar kejang-kejang begitu. Apalagi kalau udah mulai masuk Muhammad, agama, Quran, ya itu gampang sekali kejang-kejang begitu. Aneh itu, dunia nyata ini kok begini sempitnya. Oke Bang Dis. Oke. Tadi saya terpental ya. Jadi sekarang saya ke Pak Fana dulu, Pak Fana. Karena Pak Fana kan berbeda ya dengan Pak Rudi, bahwa Pak Fana ini seorang Muslim, tapi dia tidak mempercayai hadis. Nah, bagaimana menurut Pak Fana menanggapi Pak Rudi Muslim yang dia mempercayai hadis? Silakan Pak Fana. Iya, itu kebebasan Edis ya. Orang mau percaya apa saja silahkan. Seperti ada teman saya ini orang Yordan yang ribut sama saya bilang kalau kamu mau nyembah sendalmu silahkan. Kebebasan, tidak ada yang mau urusan. Jadi orang bisa percaya buku apa saja, Tuhan jenis apa saja, sesukanya mereka ya. Cuma apakah hati orang itu akan menjadi lebih baik dari dulunya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan ya. Sebab kalau melihat di Indonesia itu seakan-akan kejar-kejaran mengambil orang supaya masuk agamanya. Itu kayak sesuatu yang dikejar ya, itu dikejar. Yang Kristen kepengen memasukkan Muslim ke Kristen, yang Muslimnya kepengen masukkan Kristen ke Islam dan lain sebagainya. Cuma bagaimana taktik untuk memelihara yang sudah ada itu kelihatannya tidak dipakai. Seperti kemarin saya baru bicara dengan satu orang Muslim yang mengatakan bahwa kaum Syiah itu kafir semuanya. Saya bilang itu mereka itu 250 juta. Kamu ngejar-ngejar 1-2 orang di sana untuk masuk Islam, yang 250 juta ditendang. Ini kadang-kadang cara berpikirnya itu membingungkan. Seperti ini masalah Pendeta Manubulu ya. Dia punya hak untuk bertanya, dan untuk Saifuddin yang katanya minta berapa 300 ayat dihapus atau bagaimana ya. Ya maksudnya dia tidak punya kemampuan. Saya jadi ingat satu pemain tenis yang namanya Steffi Graf yang terkenal sekali ya. Itu pernah ada orang laki teriak sama dia. Dia bilang, Steffi Graf, please marry me. Ya minta dikawin. Steffi-nya tanya, kamu punya duit berapa? Mau minta ngawin. Kalau kan waktu itu Steffi Grafnya sudah punya 20 juta dolar. Pertanyaannya begitu. Jadi sekarang dikembalikan kepada Saifuddin. Kan dia pendeta, punya apa? Maksudnya punya kekuatan apa? Kan tidak ada. Berarti itu cuma hak untuk berbicara. Buat saya nggak apa-apa. Silahkan mau bicara apa saja, nggak jadi soal. Cuma kalau respon seharusnya pakai cara yang benar ya. Dibikin rame sampai begini buat apa? Itu sudah bukan baru. Yang begitu-begitu bukan baru.
Cuma di Indonesia kelihatannya memang senengnya pada gosipan gitu. Ya silakan Iya, dilanjut. kalau menurut saya sih Pak Pana ya mungkin dari kedewasaan masyarakatnya Pak Panas. Sebenarnya kalau masyarakatnya sudah pada dewasa, menurut saya undang-undang itu nanti usang gitu, tidak berlaku. Karena di Indonesia ini kalau ngomongin agama itu begitu cepatnya orang itu terprovokasi gitu loh. Karena memang watak dari masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau dalam budaya-budaya apa namanya dialog itu nggak masalah gitu loh. Cuman kan negara kan maunya itu masyarakat tertib ya kan. Kalau saya sih lihatnya gitu. Jadi negara itu seperti nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya saya taunya tertib. Jadi nggak usah ngomongin agama gitu. Padahal menurut saya ngomongin agama itu hak setiap manusia gitu, mendiskusikan keyakinannya itu haknya manusia. Itu hak asasi manusia. Cuman kan karena negara nggak mau denger ribut-ribut, ya udahlah ditutup aja diskusi yang semacam itu. Itu saya melihatnya semacam itu gitu loh. Saya dalam pandangan saya. Kalau misalnya masyarakatnya udah dewasa, saya rasa orang akan biasa-biasa aja gitu diskusi lintas iman. Cuma seperti yang di saya luar. agak bingung memangnya tidak ada Muslim yang ngontak Saifuddin, ayo kita duduk. Apa yang ingin kamu utarakan nanti dijawab, itu memangnya tidak ada yang mengerjakan Udah itu. Sudah Pak. Pak, Kemarin tapi sudah dia dikontak tidak TV mau One, dia nggak mau datang. Dia tak Oh, mau. rahasianya cuma pengen bicara. Ya oke. Udah Gini, bicara begini. baik-baik dia Saya, yang tak mau, Bapak. ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, siapa yang tahu isi hati Pak Saifuddin Ibrahim itu hanya dia ya. Kita nggak tahu apa tujuan dia itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yang saya rasakan itu bahwa kalau dia menuruti diskusi itu mungkin seperti membahayakan keselamatan dia. Ya kan, siapa tahu nanti ini ada tiba-tiba yang ketika diskusi Saifuddin Ibrahim bilang gini langsung ada yang kesetanan kan, langsung teriak dibilang darahnya Saifuddin Ibrahim halal kan konyol gitu loh. Makanya tahu nggak Christian Prince nggak pernah mau diskusi darat ya karena itu gitu loh. Kalau dia ini ya online kan bisa di udara dan lain sebagainya. Kalau masalah itu sih menurut saya. Kenapa diskusinya harus di darat juga kan bisa juga di udara. Apalagi zaman Covid kok jangankan cuma diskusi itu, sekolah aja bisa online kok sekarang ya kan. Kalau masalah itu kita nggak usah ini masalahnya ini. Nah sekarang gini. Menanggapi Pak Edis tadi, secara tidak langsung berarti Pak Edis itu mengatakan bahwa di Indonesia itu mayoritas masyarakatnya belum dewasa gitu ya? Ya kenyataannya seperti itu Pak. Masyarakat di Indonesia itu seperti mudah tersulut gitu, seperti nggak tahu masalahnya aja tersulut gitu loh. Sekarang Seperti masalahnya kamu tak tahu, Edith. Kamu cuma bisa bicara. Kamu pun tak tahu apa keadaan yang sebenarnya. Bukan sekali dua kali dia ada apologet Muslim yang mau bicara di Zoom. Ayo kita bicara. Dia yang tak mau. Ketika dia lari lagi ke luar negeri, dia bikin hal lagi. Kalau dia berani, dia pulang lah, lawan lah semua yang ada di sini. Kenapa pula dia harus lari jauh-jauh? Bukan nggak ada pepatah kalau yang salah itu pasti akan lari ketakutan. Saya kira dia di Indonesia loh Bu Yudi. Ya nggak tahu, katanya lagi di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin polisi udah tangkap dia. Iya, kalau di Indonesia kan ditangkap polisi nanti, jadi nggak jadi dialog, jadinya masuk penjara gitu loh. Jadi Enggak. Saya kira dia itu ke Amerika itu cuma sekedar ploy aja. Saya kira dia melepaskan diri dari KC. Ya itu pun kita tahu. Kita pun istilahnya membicarakan dia pun gibah juga sih. iya, makanya saya bilang siapa yang tahu isi hati itu hanya dia. Cuman yang kita tangkap itu bukan masalah pribadinya, tapi masalah umum yang ada di Indonesia gitu loh. Oke lah, kita kembali lagi ke tema nih. Ya Jadi kan? gini aja Pak Edis ya, memang kita ini tinggal di Indonesia. Di Indonesia ini punya budaya. Kita ini orang timur seperti itu ya. Jadi memang tutur kata itu memang sangat menjadi prioritas kita tinggal di timur. Tetapi ada sih solusi kalau tidak ingin berbicara bebas mau ngomong semaunya, ada solusi. Ya memang di luar negeri saja sana seperti Pak Uliang,
nggak apa-apa, kan ada solusi seperti itu. Tapi kalau tinggal di Indonesia, ya aturan budaya kita adalah orang Timur, ya seperti ini aturannya gitu. Tapi kalau nggak mau tinggal di Indonesia, nggak mau taat terhadap apa yang menjadi budaya kita, ya memang harus tinggal di luar negeri, itu sudah solusi. Saya kira Pak Saifuddin berarti mencari solusi yang terbaik. Saya kira Iya, seperti berarti itu. Pak Rudi ini pakai kacamata kuda. Karena Pak ini Rudi. karena kita Karena ini Pak orang Rudi, Timur, gini Pak ya. Rudi, Apalagi iya. orang Jawa ya, saya orang Jawa ya. Iya, yang saya herannya gini Pak Ada Rudi. pepatah yang harus kita jaga seperti itu. Ya, Nah, ya saya pun jadi juga heran saya. heran ketika budaya kita itu dibandingkan dengan budaya lain. Nah, tahu apa mereka tentang budaya Indonesia? Jadi nggak levelnya mereka harus disandingkan dengan budaya kita. Sudah berbeda kok seperti itu. Kalau mau bebas ya memang harus di luar negeri gitu loh. Nah, itu solusi. Ya, jadi gini Pak Rudi, saya herannya ketika apologet Muslim yang ngomong langsung Pak Rudi ngomong kita budaya Indonesia gitu. Tapi Pak Rudi nggak pernah kasih komentar gitu tentang apa yang dilakukan oleh para apologet Muslim ya, seperti Sanihu Munir dan lain-lain. Mungkin Pak Rudi nggak tahu gitu loh. Pak Sanihu Munir itu bikin konten macam apa ya kan? Teman-teman yang lain bikin konten macam apa? Tahu Pak, dunia apologet itu kan saya tahu. Saya kan Iya, bukan tapi apologet. kenapa Tapi mereka saya nggak dicari tahu, polisi? memang dunianya apologet itu memang seperti itu gitu loh. Iya, tapi kenapa mereka nggak dicari polisi? Makanya saya tanya tadi, apakah sudah dilaporkan siapa tadi siapa yang disebut, katanya Bang Edis kita itu nggak seperti itu loh. Lalu terus mau gimana gitu loh. Udah dilapor si UAS Udah nggak dilapor, ditangkap-tangkap. Bang Rudi udah dilapor, cuma nggak ada UAS sudah hasilnya. dilapor. Oleh karena itu orang itu udah bosan dengan sistem di Indonesia. Yang satu melapor masuk, yang satu lain melapor nggak masuk. Yang satu dihukum Iya, 10 Pak. tahun, yang satu hanya 5 bulan. Padahal yang 5 bulan ini lebih Iya. bangkrut. Iya Gimana Pak, tuh? iya. Saya pun juga keliling ke seluruh channel menanyakan siapa tuh yang melaporkan, siapa, bukti laporannya mana. Katanya pokoknya sudah dilapor dan dengan ditanggapi. Repot mereka dia bisa menunjukkan laporannya. Kalau Bang laporannya Rudi, Contohnya lah. YW sudah diproses, jelas. Mas, Laporannya jelas. gini Bang Rudi, Itu maksudnya proses apa gini, itu, Rudi? Proses IJW itu apa itu? Rud, Main Kalau mainan itu sudah gini, masuk Bang. pengadilan, Pengadilan pengadilan, apaan mereka itu? sudah di bawah Pengadilan sumpah. apa itu, Kita Bang nggak Rudi? bisa Pengadilan mencabut apa itu? gitu loh. Pengadilan apa itu? Jadi Ini kan udah pengadilan bosan. Indonesia. Ini Udah bosan pengadilan itu. Indonesia. Gitu loh. Yang satu Gini, Bang 10 Rudi, tahun, loh. yang satu lagi hanya 5 bulan. Mana tuh? Bang Rudi gini loh. Halo. Gimana? Ya, Gimana? sorry, Tenang Bang aja Pak ya, tenang. Jadi gini, Kita nggak perlu ya kita marah-marah tenang, ya. santai aja. Tenang aja, Jadi ya. gini Bang, ini kan banyak dari pihak Muslim berapologet, kemudian dari pihak Kristen pun berapologet ya. Itu udah lama sekali, sebelum ada dunia YouTube pun sudah ada gitu. Iya. Gitu. Itu sudah ada. Nah, pertanyaannya simpel sebenarnya. Dalam berapologet, kalau yang saya tahu gitu kan, dari pihak Muslim itu sampai ada penghujatan atau penghinaan, kita dari pihak Kristen tidak pernah melaporkan gitu. Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita ada yang sedikit ini, contohnya dulu waktu Pilkada DKI, Ahok, segitu aja langsung udah heboh gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke pihak Muslim, terlalu sensitif sekali gitu hati dan pikirannya gitu loh, menghujat Yesus Kristus sampai segila-gilanya. Kita tidak pernah melakukan laporan. Ada yang melaporkan tapi tidak ditanggapin, dan kita pun ya dengan besar hati, ya udahlah, memang faktanya seperti itu di negara kita. Nah, tetapi apabila ada umat Kristen sedikit aja, mereka terlalu sensitif. Contoh yang saya pernah lihat di YouTube, di channelnya kalau nggak salah Menachem Ali, karena Bu Sofiatul terlalu menjelaskan, padahal Bu Sofiatul kan berdasarkan fakta data dari buku-buku Muslim, tapi dari pihak Menachem Ali
Mereka membuat skenario untuk melaporkan. Nah, itu kan apa ya? Saya pikir pola pikirnya nggak a- nggak apa ya, nggak dewasa, kekanak-kanakan gitu loh. Mereka mau menghina orang, dihina nggak mau, istilahnya seperti itu. Istilahnya misalkan Pak Rudi menghina saya, boleh, tapi saya menghina Pak Rudi nggak boleh, seperti itu gitu loh. Dan kalau kita bukan masalah ini kita ada timur atau barat, nggak juga. Ini tergantung dari pola pikir manusia. Kita lihat di Amerika, di Eropa berdebat mengenai agama Islam Kristen di jalanan, nggak ada masalah, nggak ada yang berantem, nggak ada yang bunuh-bunuhan. Nah, ini kan tingkat pola pikir kitanya gitu loh, sensitivitas hati kita gitu, pikiran kita gitu loh. Nah, ini apakah kita dibentuk di dalam apa ya, cara beragama kita seperti itu atau bagaimana, kita nggak, saya nggak tahu di pihak Muslim Indonesia gitu. Tapi kalau saya ngelihat di pihak Muslim di luar Indonesia, mereka ya marah, tapi nggak sampai gini lah diserang dan sebagainya. Hanya cuma sebatas omongan aja gitu. Kalau kita kan ada kadang-kadang ada intimidasi dan sebagainya, diteror gitu loh. Dan itu udah terjadi. Itu dari zaman yang terkenal dulu, murtadin dari Hamran Amri, Yusuf Roni dan sebagainya. Dan itu setiap ada yang murtad pasti mendapat intimidasi. Seperti itu dari saya. Silahkan Pak Rudi tanggapi. Oke, baik Pak ya. Begini Pak ya, di Indonesia ini tentunya ketika kita mau membahas tentang agama, itu malah Indonesia itu ada undang-undangnya Pak. Bagaimana jurusan perbandingan agama itu ada di perguruan tinggi, itu ada. Nah, yang namanya juga perbandingan agama. Jadi membahas 2 atau lebih agama. Jadi kalau kita mengacu pada dunia apologet Pak, kalau mau berdiskusi, ya artinya diskusi itu 2 arah, nggak akan ada yang melaporkan, karena itu ada undang-undangnya. Kalau Bapak tadi merujuk kepada Pak Menhan, itu ada dokumen-dokumen videonya berdebat dengan Bapak Pendeta, bahkan Pak Saifuddin Ibrahim di situ kan juga ada seperti itu. Jadi ketika mereka diskusi, ketika mereka berdebat, tidak ada. Mana ada dilaporkan karena berdebat, itu tidak ada. Yang dilaporkan itu Pak ya, kita lihat. Itu karena dia kan monolog. Dia menyampaikan melalui monolog. Dia sampaikan seperti itu. Kemudian Pak Saifuddin kemarin juga. Tapi kalau seandainya itu berdiskusi face to face, berhadapan, nggak ada yang dilaporkan, nggak ada gitu loh. Nah, kalau tadi Pak Menhan contohnya, ketika beliau membahas tentang Bible, tentang apa, itu kan jelas. Pak Menhan juga open camp, alamatnya jelas, rumahnya jelas, bukunya yang ditampilkan itu juga jelas ditampilkan, bahkan di shoot pakai kamera. Ini loh bukunya, ini terbitan tahun ini, dia tampilkan seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan Pak ya, ketika kita menganggap bahwa yang ini salah, yang ini benar. Jadi kita harus lihat kasusnya, kita lihat betul-betul permasalahannya di mana. Pak Rudi, jangan nutup sebelah mata. Sebentar, makanya saya lihat itu Bang Rudi dia hanya nutup sebelah mata gitu. Sebentar. Loh, saya nggak menutup sebelah mata. Tadi saya katakan, ketika Pak Saifuddin Ibrahim berdebat dengan Muslim, ya ada videonya itu. Ada Pak Rudi, betul. Itu ada. Itu nggak ada yang melaporkan. Sebentar. Tapi di situ dia monolog, nah itu jadi masalah. Sebentar Pak Rudi, maaf. Ya, silakan. Pak Saifuddin pernah dialog terbuka itu dengan pendeta Luga Tambunan. Di situ juga dia berdiskusi, kalau nggak salah lawan pihak dari Muslimnya itu adalah almarhum Insan Mokoginta. Itu saya tonton sampai habis. Tapi begitu Pak Saifuddin mengutarakan sesuatu, reaksi pihak Muslim itu terlalu langsung gitu loh, langsung emosi gitu loh. Nah, itu yang saya jadi concern kita gitu. Kenapa gitu loh?
Kenapa seperti itu? Gitu. Contoh nih, saya pernah lihat bahkan kalau nggak salah si Anas yang dari Malaysia kemarin dia pakai foto, itu foto dia tuh Yesus disalib dalam kondisi perutnya hamil gitu loh. Itu saya capture gitu loh. Itu saya capture. Nggak tahu, saya lupa di mana tuh, di channel siapa saya lupa. Tapi saya capture gitu di YouTube tuh. Itu lagi live gitu. Nah, hal seperti itu kan dia oke lah, itu karikatur kita bilang. Tapi contoh yang di Prancis, orang bikin karikatur foto Nabi Muhammad, kemudian apa yang terjadi? Seperti itu gitu loh. Ini masalah reaksi gitu, reaksi respon dari pihak Muslim. Kenapa sih harus seperti itu? Apakah memang dianjurkan seperti itu di dalam ajarannya atau bagaimana? Gitu. Kita nggak tahu gitu. Maaf Pak Lucifer, tapi Ya. kalau membuat kartun gambar itu apa termasuk diskusi bukan? Jatuhnya di mana ini? Enggak, bukan karikatur. Kemarin tuh saya lihat di YouTube ini kan kalau profilnya ya, foto profil kalau nggak open cam kan ada inisialnya kan. Nah itu kalau nggak salah si Anas itu, kalau saya yang orang Malaysia itu memang agak sedikit, saya juga dia agak sedikit mungkin karena ada di Malaysia dia ngomong sembarangan, ngehina, merasa dia bebas aja gitu karena dia di Malaysia. Tapi kalau dengan foto seperti itu kan hampir sama dia kalau digariskan dengan apa yang dikatakan oleh UAS gitu loh. Iya, cuma maksud saya ini yang jatuhnya penghujatan itu yang kayak apa? Ini jadi bingung. Sebab penghujatan itu agama Kristen kan disebut di Quran, jadi kita tidak bisa lepas dari itu. Iya kan? Nah, itulah yang jadi concern Sorry saya. Pak, itu nggak ada Pak Kristen di Quran. Nasrani Pak, nggak ada Kristen Pak. Bukan Nasrani, bukan Kristen. Nasrani sama Yahudi. Iya. Gitu. Ya itu Tidak yang ada saya memang maksud Kristen. kita yang saya ceritakan kan masalah itu, ya kan, masalah Nasrani. Kita betul. Bukan Sekarang Nasraninya, kalau tapi saya mau bicara soal itu, apakah menurut Bapak itu termasuk penghujatan? Itu yang saya pengen tahu. Penghujatan itu gini Pak, menghina orang dengan mempleset-plesetkan seperti itu. Contoh dulu kalau nggak salah ya bahwa Yesus disalib pakai kolor gitu. Nah itu kan banyak sekali yang ngomong dulu. Tapi saya tidak tahu itu di Quran Ya. pasti nggak ada itu. Betul, memang nggak ada, tapi dari pihak Muslim ada yang sering ngomong-ngomong begitu, gitulah. Yesus di tiang kemudian jemuran kan, Pak. di tiang jemuran diomongin seperti itu. Iya, Itu Pak. kan misalkan kalau kita memplesetkan Nabi Bapak, pasti saya dilaporkan gitu. Iya, bukan maksud Seperti saya ini, itu. saya kepengin tahu yang jatuhnya penghujatan kan dari Muslim ini, maksudnya Muslimnya menghujat. Itu yang Misalkan gini Pak, penghujatan itu yang dari Quran dipakai atau yang diucapkan sendiri, bayangannya sendiri. ya imajinasi dia Pak, Oke, ya silahkan. imajinasi dia, pengetahuan yang ada di dalam Alkitab suci gitu. Jadi mereka berimajinasi ya ke kiri, ke kanan, dan ke samping, ke depan dan sebagainya gitu. Ya, kalau saya misalnya menggunakan kata di Bible yang saya kira ada hubungannya, itu termasuk penghujatan enggak? Ya, kalau misalnya itu digunakan secara secara hanya untuk secara sopan dan memang demikian adanya, enggak penghujatan sih bagi saya itu. Apa penghujatan kalau misalnya saya hanya baca saja, tapi kalau saya menggunakan tafsir-tafsir di luar yang ada, itu yang mulai menghujat begitu. Oh iya, begini ini Pak Tetri, saya kasih contoh aja ya. Saya pernah membuat satu video di channel saya, tapi sudah dihapus sementara ya. Di situ saya membaca Kejadian, ya, buku Kejadian dari pasal 1 ayat 1, langsung saya komentari satu persatu sampai selesai satu video. Kalau saya mengerjakan begitu termasuk penghujatan enggak?
Ya, menurut saya komentar Bapak itu secara eksegesisnya itu dari Al-Quran, dari Alkitab juga ya, bagi saya enggak apa-apa. Enggak, saya membaca ayat apa adanya, terus saya mereaksi seperti yang saya mengerti. Ya, Ya, kalau itu berarti Bapak selagi itu, ya makanya Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah, Pak. selagi Nggak ada dikutip dari masalah. Alkitab nggak masalah, Pak. Ya Nggak ada sebab saya masalah. waktu Kapan itu ngomongnya nih? menafsirkan satu ayat itu makan waktu sampai 20 menit. Ya, nggak ada masalah. Pertanyaannya saya begini, saya balik ke Bapak. Kalau kita baca Al-Quran, terjemahan, kemudian kita tafsirkan sesuai pemikiran kita, pihak muslim marah, Pak? Oh enggak. Kalau betul enggak apa-apa. Kalau memang betul enggak jadi soal. Enggak, Pak. Semua begitu. Termasuk Zulkifli, termasuk Sahrul. Oh, itu pemikiran kamu tidak beriman. Mereka bilangnya seperti itu. Tergantung. Kadang-kadang Jadi- ada orang yang, jadi begini, bisa Pak. menafsirkan lebih bagus daripada muslimnya bagaimana? Nah, tapi ya itu disitulah titik masalahnya, gitu. Karena kita kan punya akal dan pikiran, Pak. Nggak mungkin dong, masa kita yang bukan beragama Islam tidak boleh menafsirkan, sedangkan kita mempunyai ilmu pengetahuan, gitu, untuk menerjemahkan. Mau salah mau enggak urusan belakangan, gitu kan? Nah, bukan Tapi kan ini- terjemahan kan sudah diterjemahkan. Saya tidak bukan, bahasa betul. Ibrani, Bapak tidak bahasa Arab. Bukan gini, Pak. Bukan, maksud terjemahan di sini artinya kita mau menjabarkan gitu. Menafsirkan. Iya, menafsirkan, lebih ke detailnya. Membedah Ya, nggak apa-apa. istilahnya, Memangnya salahnya isi apa? kalimat itu. Nah, tapi terkadang dari pihak muslim, Zulkifli, M. Abbas, siapapun, Sahrul yang sering masuk di channel di sini juga, oh, kamu nggak boleh menafsirkan seperti itu karena kamu tidak beriman. Seperti itu jawabnya, Pak. Nah, itu kan jatuhnya hanya sekedar menganalisa apa yang saya lihat. Loh, kalau saya tidak boleh Nah, menganalisa bagaimana, Wong? Sekarang Bukunya gini, buku di publik kok. Bapak pihak muslim membaca Alkitab, silakan menganalisa Alkitab secara Bapak, kita tidak keberatan. Kita kemudian membalas argumen Bapak. Seperti itu harusnya, Pak. Yaitu Ya dokter kan? Deki Ya kan? Ngadas ya. Itu pernah bilang sama saya di komen, siapa kamu itu baca-baca Bible? Saya bilang, Gitu. Pak Dokter, ini buku di online. Ya kan? Enggak, Pak. Dan di Ini sebentar, buku jangan ke sana dulu, Pak. Sebentar, jangan ke sana dulu. Bapak membaca Alkitab, kemudian menafsirkan secara Bapak, kemudian kita respon. Wajar kan, Pak? Itu salah itu. Dia Nah, membaca wajar kan? video saya, Enggak, melihat sebentar video dulu. saya, terus dia bilang, kamu itu siapa? Iya, Menganalisa Bible. oke, itu Saya bilang, masing-masing. bukunya Tapi buat online. Oh iya, nah sekarang saya kebalikannya. Misalkan saya baca terjemahan Al-Quran, kemudian saya menafsirkan. Nah kebanyakan pihak muslim, oh kamu tidak boleh menafsirkan karena kamu tidak beriman. Itu Memangnya permasalahannya, kalau Pak. beriman terus bisa menafsirkan. Nah, itulah dari pihak muslim sering begitu, Pak. Seperti itu. Bahkan kita membaca tafsir pun mereka sering menyalahkan. Oh maksudnya bukan begitu. Padahal ini udah tafsir. Nah, udah tinggal dibaca. Contohnya misalkan ibu pergi ke pasar, ya udah ibu pergi ke pasar, nggak usah ditafsirkan lagi, udah jelas seperti itu kan, gitu loh. Maksudnya. Oke, tapi kita kasih giliran dulu ya teman-teman biar enak. Ya silakan, Ini, silakan Bis. Oke, Mbak Sofi Ya. dari tadi udah pengen ngomong. Mbak Sofi, silakan Mbak Sofi, dalam koridor Mbak Sofi ya. Pakai rem Mbak Aku kan Sofi. selalu dalam jangan- koridor. Tapi kalau Ya. si Yuni ngomongin aku pada waktu aku tidak ada di Zoom dan dia menuduh dataku nggak valid, kenapa nggak dibalas dengan data? Karena data semua yang ada di dalam YouTube saya atau channel Al Hayat itu saya sertakan penulis bukunya, tahunnya, penerbitnya, halamannya, pasalnya, babnya, dan semua adalah buku Muslim. Dan kalau itu berupa fatwa yang tadi disebutkan itu fatwa, itu saya tunjukkan nomor fatwanya, saya kasih nomor fatwanya. Saya kasih linknya. Jadi tidak benar ya tadi saya siapa tadi Pak? Siapa tadi ya ngomongin barusan siapa ya? Rudi Pak Belajar ya? Bener ya? Yang ngomong barusan tadi Pak Rudi Belajar, Bang Edis.
Kok Edis malah Yang turun sih? terakhir saya dikenal sebagai Fana. Yang ngomong siapa, Pak? Selamat malam semuanya. Sorry, Gimana, saya masih mau ngomong ngerumpi? sama yang terakhir tadi. Edis, tolong Ya, ini itu diturunin dulu dong one way-nya. Saya mau ngomong dengan Pak Fana dulu. Takut ya lu gak ada, gua takut. Edis, ya, thank you. Begini Pak One way Fana. sama saya aja, One way. Saya the way. Ya, Kita ya. debat di sini boleh. Begini Pak Fana. Lanjutkan dulu ya. Ada satu statement Pak Fana yang menarik tadi. Ya, Muslim itu selalu kalah debat dengan saya. Dan ketika kalah debat mereka mengatakan begini, Sofiato, kamu tidak berhak mempelajari Quran kami, ya, membahas Quran kami karena kamu tidak mengakui Quran kami. Mereka bertanya, kamu mengakui Quran kami enggak? Tidak satu huruf pun saya akui dari Quranmu. Tetapi mereka berkata begini, tapi kami berhak membahas-bahas dan mengutak-ngatik Alkitab kamu karena disebutkan di dalam Quran kami. Saya tanya kepada Pak Fana, selama belasan tahun saya masuk menjadi Kristen, baik di dalam gereja, di luar gereja, dan di beberapa sinode, di beberapa gereja, telinga saya tuh tidak pernah sekalipun mendengar. Telinga saya ya Pak, kuping. Di YouTube, ya, di gereja khotbah, pendeta, pastor, jemaat, itu ngerumpiin kepo tentang Islam, Quran, ataupun Nabi Bapak. Belasan tahun Pak. Saya tantang di channel YouTube saya, coba tolong kalian, baik Muslim maupun Kristen, kasih saya video, pendeta mana, jemaat mana, pastor mana, yang pernah di gereja itu ngerumpiin ngotbahin Quran, Muhammad maupun Islam. Puluhan tahun tidak ada Pak. Ada yang mengatakan, Bu Sofi saya sudah 50 tahun jadi Kristen, tidak pernah dengar saya ada pendeta. Sebentar. Edis, tolong dong, kamu jangan naik-naikin lagi nih si orang goblok ini satu. Tetapi Pak Fana, saya kasih tahu Pak Fana ya, mengapa saya terlibat di dalam dunia apologetika. Saya masuk bukan dengan tanpa persiapan. Saya tahu apa yang saya hadapi. Apologetika ini baris depan. Ibarat kalau pasukan itu mati duluan. Saya tidak masuk dengan kebodohan. Saya masuk dengan preparation and persiapan. Ya, saya katakan kepada Pak Fana, di YouTube, Ustadz Anda, di Toa itu saya dengar sendiri. Saya tuh baru makan, kebetulan saya makan di warung situ, ya. Itu dengarku, lu kok yang dikhotbahkan di masjid kok Alkitab ya? Kok ngerumpiin orang Kristen ya? Mengatakan Kristen kafir, menyembah 3 Tuhan dan sebagainya. Kemudian teman saya banyak yang ngeluh. Kamu tahu nggak? Di masjid itu toaknya dicorongin ke tempat saya karena dia Kristen. Kamu tahu apa yang diomongin mereka di masjid? Wah, begini. Saya nggak begitu percaya waktu itu sampai saya dengar dengan kuping saya sendiri. Kemudian saya lihat YouTube. Oh, ternyata kalian itu agama terkepo sedunia. Orang Hindu, Buddha, Taoisme, kepercayaan apapun, nggak pernah kepo ngurusin Kristen. Apalagi menista menghujat Yesus maupun Alkitab. Cuma Islam ini loh. Satu-satunya yang terkepo. Seperti Pak Fana tadi mengatakan, loh apa kami tidak boleh bahas-bahas Alkitab? Karena kan orang Kristen disebutkan. Jadi kalian itu merasa punya hak untuk menista dan menafsirkan agama Kristen. Kalau tidak over the step Pak Fana, ya, tidak offside saya katakan ya. Kalian misalnya mempertanyakan, Bu Sofi, Trinitas itu kok menyembah 3 Tuhan? Tuhan itu kan kulhu Allahu ahad, yang esa. Kita jawab nggak? Saya jawab Pak. Saya bikin videonya. Tanya dengan baik-baik. Misalnya bertanya, mengapa manusia kau tuhankan? Yesus kan manusia. Kita jawab Pak. Tetapi kalau Anda offside, Anda mengatakan Alkitab palsu, ada jin kafir disalib, kamu menuhankan patung, ya, kamu menghina saya, nggak usah pakai bahasa jorok lah. Ya, saya nggak usah pakai bahasa jorok yang selalu didengung-dengungkan upload musik tentang Yesus Kristus Tuhan kami sembah. Saya mengatakan siapa menabur angin dia akan menuai badai. Surah Al-An'am ayat 108 berlaku atasmu. Saya tahu kenapa banyak orang Kristen itu cinta damai Pak, karena mereka tidak tahu ajaran Islam dan siapa nabimu yang sebenarnya itu nggak tahu. Saya pun ketika belajar tentang Islam 4 tahun yang lalu saya kaget membaca tentang Nabi Anda. Saya kaget membaca tentang bagaimana Quran Anda itu dibentuk.
Saya kaget ketika Anda mengklaim Quran kami kitab asli, Alkitabmu palsu. Oke, saya bilang kita buktikan. Saya sangat kaget ketika saya mempelajari Islam dan Quran lebih dalam. Termasuk saya kaget soal nabimu, Pak. Ya, saya katakan kepada Anda, selama 4 tahun, ya, saya mempelajari Islam, saya mempelajari Quran, saya tidak masuk tanpa preparation, tanpa persiapan. Ya, saya tahu apa yang saya hadapi, saya tahu what it takes, apa yang saya pertaruhkan. Ya, di dalam dunia apologetik. Kenapa? Karena banyak pastor, kalau Anda lihat, ya, romo pastor, itu mereka tidak ngerti apa-apa. Sudah, tidak usah begitu. Sudahlah kita begini, kita kan agama kasih, cinta, damai, begini. Rasul Paulus mengatakan apa? Kamu sabar saja. Kalau ada orang yang membawa Injil yang palsu, Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, kamu diam saja. Kamu tidak melakukan pembelaan iman. Kamu tidak memberikan jawab dan pertanggungan jawab atas iman dan pengharapan yang ada pada kamu. Itulah sebabnya saya masuk di dunia apologet. Dan saya perimbangan dan di dalam channel satu berimbang. Saya mengajarkan Alkitab, ya. Saya mengajarkan yang masuk di Zoom saya Alkitab, pastors dan orang-orang teologi ya. Saya kaget karena gereja ternyata tidak mengajarkan apologetika dasar, di mana tidak bisa menjawab iman Kristen sendiri. Saya berimbang, Pak. Ya, di channel saya itu ada yang namanya Unlock the Bible, di mana we are deep dive to the Word of God, dan juga saya mengupas habis Islam dan Quran Anda. Islam dan Quran dan Alkitab, Pak Fana, itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Ketika kita mengupas Islam, itu saya tidak satupun dari kata-kata saya sendiri. Saya kutip ini hadisnya, ini nomor hadisnya, ini terjemahan Departemen Agamanya. Kalau Quran ini ayatnya, ini tafsirnya Al-Jalalain nomor sekian, saya kasih linknya. Saya kasih tafsir Ibn Abbas, Al-Jalalain, Ibn Katsir, saya tidak pernah ngarang. Kalau itu dari buku Islam, dari buku Arab, saya kasih bahasa Arabnya, saya kasih penulisnya, saya kasih pasalnya, saya kasih babnya, saya kasih Anda linknya untuk mendownload apakah benar data yang saya sampaikan di dalam video saya. Jadi Pak Fana, saya sampaikan bukan hanya kepada Pak Fana, berdialog saya sangat mendorong dialog interfaith. Tetapi berdialoglah dalam koridor yang benar. Etis berulang kali mengatakan dalam koridor yang benar. Anda bertanya, kami menjawab dengan sopan. Jangan masuk, ya, menuduh sembarangan, sudah menghujat dan menista seperti one way. Ya, kalau kami bertanya, maka saya menghindari Zoom Islam. Kenapa? Karena saya sudah pengalaman masuk beberapa kali ke Zoom Islam. Hanya menambah dosa. Lebih baik saya fokus pada mempelajari firman Tuhan. Lebih baik saya fokus pada pemberitaan Injil, karena untuk itulah saya dipanggil. Ya, kenapa? Karena kalian itu menistanya sudah offside, ya, mengatakan Yesus menikah, ya, Anda lihat Menachem Ali, ya, itu sudah offside, ya, Donitan itu offside, ya. Lebih baik kalian itu memperdalam Quran. Kalian buatlah video-video YouTube yang tidak usah memasalahkan Alkitab kami. Ya, ndak usah kepo ngurusin agama orang lain. Urusi aja Quranmu, bahas Quranmu sendiri, bahas Muhammadmu sendiri. Saya tutup channel saya. Karena channel saya itu sama sekali nol, nggak ada uangnya. Ya, saya murni melayani pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang ndak dapat 1 peser pun uang dari channel Al Hayat Indonesia. Ya, dan kita akan buat Al Hayat International Ministry. Jadi Pak Fana, Anda itu ya beberapa apologet Muslim, ya, ustadz kalian itu offside, ya. Saya lihat videonya, wah luar biasa kalau ngomongin Kristen dengan bebasnya, ya, tanpa tersentuh hukum sama sekali. Sebentar Pak, sebentar. Tadi saya diam cukup lama loh, ya. Tetapi kalian seakan-akan mayoritas, seakan-akan berhak menista agama Kristen. Pertanyaan saya, di mana keadilan kalian? Ya, pesan saya terakhir ya, sebelum saya sudahi, karena saya tidak mau bicara dengan si Farjah mulut ember si One Way ini. Pesan saya begini, sebelum Anda Kristen ya, hati-hati ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Jadi konten yang saya buat ini bukan untuk Muslim, Pak, saya tidak peduli. Ya, karena pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Pekerjaan kita adalah hanya memberitakan firman. Tetapi yang saya bentengi adalah iman Kristen sendiri. Ya, ketika kalian memilih, jangan sampai salah pilih juru selamat. Gini Pak Fana ya,
Jadi kita kembali ke tema ya, biar ini kita sudah mau 3 jam juga sebelum berakhir, Iya. biar kita kembali ke tema. Jadi gini Pak Pana, ya, Pak Pana kan bisa dikatakan itu tidak mempercayai hadis. Nah, karena Pretty Pak much Pana ya. gimana? Ya memang betul, ya betul. Oke, intinya Pak Pana tidak mempercayai hadis. Menurut Pak Pana nih bagaimana nih Pak Pana? Perlakuan umat muslim secara umum dalam memperlakukan Muhammad begitu. Apakah menurut Pak Pana berlebihan atau bagaimana? Ya, itu orang, ini yang menjadikan masalah ya. Orang kalau mencintai seseorang, itu sudah diperingatkan jangan berlebihan. Ya kan, akhirnya nanti menuhankan. Mengkultuskan itu yang, gitu ya. Iya, itu di Islam itu sudah kayak peringatan yang sangat keras. Hati-hati Ayatnya ada kalau Pak Pana? Ayatnya ada Pak Pana? Wah, harus cari lagi akhirnya ya. Nanti gampang lah. Nanti jadi PR ya. Kalau saya ingat. Oke, baik. Jadi intinya gini teman-teman, saya kasih tahu teman-teman ya bahwa Pak Fana ini saya melihat bahwa pengetahuan Pak Fana tentang Islam ini beda dengan Muslim yang lain gitu. Bahkan menurut saya Pak Fana ini pengetahuan Islamnya agak lebih mendalam ketimbang teman-teman yang lain gitu. Saya kasih contoh Pak Fana. Tadi sudah dituduh sebagai Kristen kan? Iya, banyak yang menuduh Pak Pana sebagai Kristen. Sebentar teman-teman ya, banyak yang menuduh Pak Pana sebagai Kristen. Biar lebih jelas Pak Pana, coba biar teman-teman itu yang Muslim itu menyingkirkan semua tuduhan yang nggak benar itu. Apa yang ingin Pak Pana buktikan bahwa Pak Pana seorang Muslim? Mungkin Pak Pana ingin mengucapkan kalimat syahadat atau bagaimana? Enggak begitu. Di dalam Al-Quran itu ditunjukkan siapakah sebetulnya pengikutnya Rasul ini, atau berarti pengikutnya Muhammad. Itu ada disebut. Dan saya tidak melihat ada satu Muslim pun di Indonesia ini yang di YouTube yang punya kriteria itu, kecuali saya pribadi. Apa itu Pak Pana dalilnya? Itu di surat Jin. Surat Jin kan pernah dengar kan? Surat 72, 3 ayat yang terakhir. Bunyinya bagaimana Pak Pana? Harus baca ya. Soalnya kan mesti harus baca terjemahannya. Sebentar ya, saya buka. Arabnya juga nggak apa-apa Pak Pana? Ya kan harus baca di sini saya, walaupun saya hafal silakan, ayat terakhir. Saya tunggu. Sabar teman-teman ya, biar mesti bahasa Indonesia juga kan. Bisa dibuka di situ. Surat berapa Pak Pana? Surat 72. 72 ayat. Di ayat yang terakhir. Tiga ayat yang terakhir. 72 ayat berapa itu Pak Pana? Berarti 25, 26, 27, 28. 26, 27, 28. Kalau nggak salah. Oke, saya tampilkan sebentar. Saya tampilkan. Dari 25 ya. Tidak ada Muslim yang tahu ini. Terjemahan ini yang tadi. Ntar kita pakai ini aja ya, kita pakai ini. Ya, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan ayat jin. 25. Oh, 25. Oke, kita ke 25. Selanjutnya. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menentukan waktunya masih lama.
Dia mengetahui yang gaib tetapi tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaan di depan dan di belakangnya. Ya. Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang dalam kurung ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Apa yang Pak Pana ingin sampaikan? Itu di ayat yang ke nomor 27. Itu disebutkan bahwa bahwa ilmu gaib itu kan punya Allah dan tidak ada yang mengerti itu kecuali seorang rasul yang terpilih. Ya kan? Dan dia ada pengikutnya yang berusaha membuktikan. Ya, usahanya benar-benar untuk membuktikan. Dan yang saya kerjakan sementara ini yaitu tidak ada lainnya, membuktikan Al-Quran. Kalau saya berhasil membuktikan Al-Quran, berarti saya membuktikan Rasulullah, kenabiannya Muhammad. Kan begitu. Mana orang Muslim yang mengerjakan begitu? Nggak ada. Oke, baik. Kalau menurut Al-Quran sendiri Pak Pana, karena kan Pak Pana tidak percaya hadis. Menurut Al-Quran sendiri, bagaimana hukum tentang orang-orang misalnya yang menista atau mengejek atau mengolok-olok atau menghina Muhammad menurut Al-Quran? Itu di dalam Al-Quran itu sebetulnya keras sekali ya. Al-Quran itu keras dalam masalah itu. Cuma hal itu tidak bisa dikerjakan kalau orangnya itu yang itu tidak pernah dipanggil. Ya maksudnya diberitahu ini Quran begini, ini ajaran Islam begini. Kenapa selalu langsung ngamuk? Kalau dilihat di surat apa namanya? An-Nahl, bukan Nahl. An-Nahl, ya, ayat di terakhir 125. Itu disebutkan disuruh memanggil mereka dengan cara yang baik. Pernah dengar nggak itu kata-kata ayat itu? Panggillah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Bukan, maksudnya bagi orang-orang yang menghina Muhammad gitu loh. Ya karena mereka tidak tahu, kan harus diberitahu dulu. Harus diberitahu dulu. Kenapa mesti selalu ngamuk? Orang-orangnya tidak mengerjakan tugasnya. Kan begitu. Oke. Bagaimana mungkin orang itu tahu kalau tidak diberitahu? Kalau yang sudah tahu begitu, Pak Pana? Yang sudah tahu tidak akan mengerjakan begitu. Tidak mungkin. Seorang beragama yang tahu agama tidak akan menghujat. Itu impossible. Saya tidak menghujat Kristen. Saya tahu agama. Kan begitu. Saya mengkritik ya orang Kristennya. Saya membaca Bible dengan analisa ya, tapi menghujat tidak pernah. Tapi Pak Pana, kalau misalnya saya baca Al-Quran, kalau Al-Quran sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya adalah seburuk-buruknya makhluk, dan orang Muslim hanyalah orang Muslim saja, only, sebagai makhluk terpilih, itu bagaimana menurut Pak Pana? Itu bukan menghujat. Itu masalah tauhid. Ini kadang-kadang orang melihatnya dalam konteks sejarah, ingat Quran itu cerita tentang tauhid. Ya, maksud ini apakah saya bisa membuat orang mengerti atau tidaknya saya tidak tahu ya. Jadi begini, ini buat gampang satu gambaran yang gampang ya. Orang itu akan meninggal, akan mati, cepat atau lambat dia akan mati. Kalau sudah mati sudah selesai, dia sendirian. Ya kan? Dan ini diberitahu hati-hati sebab kamu akan pulang dan hanya ada satu jalan, hanya ada satu pintu. Kalau ya benar, saya tahu Bang Pak Fana. Tapi kalau dengan demikian menyatakan bahwa orang lain adalah seburuk-buruknya makhluk, bagi saya itu sudah
kita kan bisa mengajarkan tauhid itu ya aneh ya, saya tahu. Saya melihat itu kita bilang konteksnya, tapi kalau udah menyatakan demikian itu adalah suatu kejanggalan bagi saya. Ya, Karena saya bisa mengajarkan. Kita berdua diskusi pada Drew dan ditunjukkan ayatnya dan ayat sebelumnya. Jadi ya, bisa, kalau begini nggak bisa, saya tidak tahu yang dimaksud. Al-Bayyinah 6. Al-Bayyinah 6, Pak. Ya, itu kan surat pendek sekali. Ya, hanya 11 ayat ya. Al-Bayyinah tentang orang kafir, orang apa? Coba dibaca. Kalau nggak percaya dibaca sekarang di surat itu. Pendek sekali suratnya. Ya, maksud saya itu Pak Fana, mengapa harus dengan demikian? Kalau misalnya kita mengajarkan tauhid kan nggak harus menuduh makhluk lain itulah makhluk seburuk-buruknya, walaupun itu masalah tauhid atau masalah apa begitu, tapi nggak harus dengan pernyataan demikian. Itu merupakan saya waktu dibilang ya Bani Israel ini rasul ya wahai orang Israel, aku telah memberikan kenikmatan kepadamu, jangan lupa dengan kenikmatan itu kata-kata itu bagaimana jadinya kalau yang dipegang satu saja tapi yang ini tidak dipegang? Maksudnya loh, ini kan ada kata-kata yang baik juga. Ya, betul? Tentu ada kata-kata yang baik. Malah kalau kata-kata yang baik itu saya nggak ada masalah. Bagi saya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang menyatakan makhluk itu mana Al-Bayyinah itu 86 atau berapa itu? Itu bagi saya itu satu kejanggalan. Al-Bayyinah 6. Itu Al-Bayyinah itu 106 ya? 106 atau lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Saya paham itu. Ya. Cuma kan Quran dibacanya dari ayat pertama, dari surat pertama. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bilang suruh dibunuh, ada yang bilang kerahkan orang mukmin untuk berperang, ada semuanya itu. Nah itu makanya, ya. Justru karena itu, kenapa kita harus mengatakan demikian? Kalau misalnya kita hanya mengajarkan tauhid, katakan aja yang baik-baik seperti yang Pak Fana bilang kan? Oh enggak, di dalam Islam enggak ada begitu. Ada yang kenyataan, ini hidup itu nyata, Badadru. Iya, jadi apa benarnya itu mengatakan bahwa seburuknya makhluk adalah apa motifnya dari pertama kita bisa kalau kita berhadapan. Ya, baik. Apa motifnya itu? Apa motifnya itu mengatakan demikian? Sementara dulu banyak sekali ayat-ayat mengatakan hanya Muslim sajalah yang adalah makhluk yang lebih tinggi, yang tertinggi begitu. Iya, itu memanggil orang supaya menjadi Muslim. Itu maksudnya itu. Ad'u ila sabili rabbika bil jadi menuduh orang misalnya orang Hindu, orang Buddha adalah makhluk sejelek-jeleknya supaya orang mereka masuk Muslim, itu bagaimana itu? No, tapi yang saya pengancaman nggak dihitung di situ. Barusan saya sebutkan. Ya, itu contoh yang gini. Sebentar teman-teman. Itu namanya iman. Jadi ya namanya iman kan ya memang harus begitu, mau bilang gimana kita sulit. Bang Edis, saya tidak pernah melihat iman itu di Alkitab itu bahwa makhluk, misalnya di kitab mana di Perjanjian Baru dikatakan bahwa yang tidak Kristen atau yang tidak mengikuti apa gitu adalah makhluk seburuk-buruknya. Begitu maksud saya. Jadi udah di sananya itu udah digituin orang, ya gampang sekali mempelintirnya kan, begitu maksud saya tadi sebetulnya itu. Oke, baiklah. Jadi biar kita fokus ke tema, biar saya kembalikan ke tema ya, biar lebih enak. Silakan ya. Karena ini juga mau saya tutup, jadi di sini sudah ada ini. Sudah lama sekali. Malah ditutup, Adis. Assalamualaikum, baiklah. Apa kabar? Oke, baiklah. Waduh, gimana Pak Fana? Assalamualaikum Pak Fana. Oke, sebentar, saya absen dulu satu-satu. Renegade, Muslim atau Kristen? Renegade. Renegade. Jadi Renegade. Muslim atau Kristen, Bang? Halo? Oke, saya coba aja. Sebentar saya kurangin dulu ya biar ini. Oke, saya ini kembali ke tema ya, ada Muslim. Biar ini nanti bagian belakang ini aja yang saya ambil gini. Jadi gini, ini ada one way, saya naikin aja ya. Biar enak. Saya Muslim di sini, saya kasih karpet merah. Saya mau kembalikan ke tema ini, masalah yang sedang viral ya, yang sedang heboh di Indonesia ini ya. Ini karena ini menurut saya penting ya.
daripada sekedar debat kusir nggak karu-karuan. Jadi saya mau tanya nih sama Muslim dulu nih. Ada Muslim di sini ada 3 ya. Ada Pak Repana, ada Ali Dosti, ada One Way. Bisa saya dulu Edis, saya pengen turun udah lama sekali. Oke Pak Pana, kalau Pak Pana mau duluan nggak apa-apa Pak Pana, biar saya sama Ali Dosti dengan One Way. Mungkin Pak Pana udah pengen istirahat. Ya coba dekat kata pertanyaannya yang straight to the point. Oke, jadi gini ya. Saya melihat di Indonesia ini kalau orang-orang Muslim berbicara atau menyinggung tentang kekristenan ya, itu tidak pernah, ya bukan saya katakan tidak pernah ya, tidak seperti apa yang dialami oleh yang Kristen ketika berbicara tentang Islam. Kalau kita menghitung jumlah apologet Muslim yang sering membicarakan Kristen, itu banyak sekali. Bahkan duluan mereka. Ya, lihat channelnya si Sanihu Munir, ya. Lihat Bernard Nababan, lihat Irene Handono, ya. Banyak sekali jumlahnya. Dan mereka nggak pernah diangkat ke TV nasional, ya, nggak pernah diangkat ke TV nasional, kemudian viral, kemudian langsung dikejar polisi, nggak pernah saya lihat. Tapi ketika orang Kristen membuka mulutnya tentang Islam, contoh yang dilakukan Saifuddin Ibrahim, langsung viral, langsung dikejar polisi, bahkan langsung lagi nih berita, karena ini bahaya loh, media ini saya lihat bahaya. Karena saya lihat di berita sekarang itu yang muncul itu digambarkan seperti orang-orang Kristen itu bermunculan begitu ngomong-ngomongin Islam. Saya bukakan beritanya. Kayak ada semacam framing gitu loh, saya lihat nih ya, beritanya tuh kayak gini loh sekarang ini ya, beritanya habis Saifuddin Ibrahim muncul Yusuf Manubulu ya, Saifuddin Ibrahim hingga Yusuf Manubulu daftar penceramah radikal ya. Nih, jadi gambarannya itu kayak gitu loh, saya dapatkan ada semacam kebencian gitu terhadap orang-orang Kristen. Tapi ini saya tanggapi ya, Edis ya, saya tanggapi. Silakan. Saya meragukan kemampuannya Saifuddin Ibrahim. Terus terang, saya tidak mau terlepas dari itu. Terlepas dari itu Pak Pana, terlepas dari itu, yang saya ingin katakan tuh gini loh. Kenapa kok kalau Kristen bicara tentang Islam itu viral, langsung dikejar polisi, ya langsung mau ditangkap polisi, tapi yang Muslim ya itu enggak seperti itu gitu. Gimana menurut Pak Pana, Ali Dosti dan saya kira belum ada yang melaporkan ya. Saya kira ini. Soalnya ini di dunia digital ya, ini di dunia digital. Itu kita sebetulnya tidak tahu apa yang terjadi di luar ya, tidak tahu. Jadi waktu Saifuddin bilang dia di Amerika dan tidak kembali, saya itu tidak percaya. Saya terus terang tidak percaya. Dia kelihatannya mau melepaskan diri dari kasusnya KC. Cara satu-satunya dengan mengatakan saya sudah di Amerika. Tapi saya yakin dia ada di sini. Saya yakin itu. Pak Pana, tapi statementnya Mahfud MD kan minta ditangkap, Pak. Siapa itu orangnya? Saya tidak kenal. Mahfud MD loh, menteri kita, Menko Polkam ya. Iya. Soalnya begini Pak ya, orang keluar dari satu negara dan masuk ke satu negara, pemerintah itu tahu, dijamin. Betul, tapi dengan istilahnya gini, dengan statementnya Pak Saifuddin Ibrahim itu langsung dapat reaksi dari menteri untuk segera diamankan gitu loh. Tapi kenapa gini Pak Pana, kenapa Pak Menko Polhukam itu nggak mereaksi begitu, misalnya mereaksi si Sanihu Munir gitu kan, mereaksi Irene Handono gitu. Kenapa? Di sini gitu? Soalnya tadi kan saya sudah bilang. Kenapa yang direaksi yang Kristen gitu? Iya, oke. Soalnya kehidupan Islam, kehidupannya orang Islam
itu tidak bisa lepas dengan menceritakan Kristen. Saya tidak bilang menghujat loh. Tidak bisa lepas. Sebab yang Anda tolak kita untuk menyebut Yesus itu Isa, ya, Al-Masih Isa anak Maryam. Walaupun mengatakan Isa itu lain dengan Yesus, tapi itu kenyataan di dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas. Ya kan? Cuma cara menyampaikannya itu apa? Misalnya apakah itu penghujatan, apa penganalisaan, apa hanya menceritakan apa adanya. Saya sudah lama sekali cerita dalam dunia begini ya. Tidak pernah saya itu menghujat. Tidak pernah, satu kali pun nggak pernah. Cuma kalau ada orang mengatakan kamu itu tadi menghujat, ya saya tidak tahu yang disebut menghujat atau tidak menghujat itu apa, saya tidak tahu. Makanya Pak Hana, saya setuju, Pak Hana nggak menghujat, tapi Quran isi itu sendiri yang menghujat seperti saya katakan tadi. Sebentar Pak Dadru, makanya ya, itu perlu duduk berhadapan. Kita harus satu persatu. Saya pengen tahu yang menghujat itu apa maksudnya? Ya kalau dikatakan orang Kristen itu percaya bahwa Maryam itu adalah Tuhan, saya menghujat itu saya karena kita nggak percaya bahwa Maria itu adalah seorang Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sebentar ini selamat malam. Ini kadang-kadang Pak Dadru meloncat dari ayat ke ayat sampai saya harus berpikir apa? Enggak. Saya ngerti Pak Fana. Pak Fana nggak menghujat, tetapi Al-Quran itu sendiri begitu loh. Bukan di sini ya, Mas Adi, saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong sebentar nggak? Ya, di sini masalahnya pengetahuan. Di zaman Rasulullah ada Kristen yang menuhankan Maria, namanya Koledianisme. Ya, saya tahu Pak Wahyu. Ya Tuhan itu menghujatnya di mana? Emang ada faktanya begitu. Ya di Al-Quran itu lengkap. Ada yang bilang apa kafirlah bahwa Tuhan adalah 3 dalam 1. Lalu ada kafirlah yang bilang Allah adalah Isa ibnu Maryam. Lengkap semuanya di ini. Menghujat di mana? Emang semuanya ada gitu. Alright, ini Pak Dadru, saya mau ini kan termasuk Quran. Kalau Anda tidak mempercayainya ya terserah. Bagi saya itu di Quran disebutkan sesungguhnya kafir orang yang menyatakan Al-Masih itu Allah. Sekarang Pak Dadru menyatakan Al-Masih itu Allah enggak? Dalam satu ada juga. Saya tidak pernah menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Sebentar. Ya ini pelan-pelan, jangan emosi. Di Quran saya nggak emosi. Hanya saya katakan bahwa Al-Quran itu menghujat begitu. Sebentar, didengarkan dulu. Di Quran berkata begini ya. Pak Dadrunya dingin dulu. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Saya tanya sama Pak Dadru punya keimanan begitu enggak? Tidak. Ya sudah, berarti sudah. Tapi orang-orang yang menginterpretasikan Quran itu sekarang itu menyatakan bahwa saya percaya yang demikian. Oh, yang itu kan masalah pribadi. Kalau menuduh Pak Dadru begitu itu pribadi, tidak ada urusannya dengan agama. Kok pribadi? Semua orang kalau Pak Fana, jangan sebelah mata lah. Semua orang-orang Islam juga mengatakan demikian. Enggak, kok kualitas debaternya kayak gini di sini. Kau yang baik dong diskusinya. Masa Quran menghujat? Ya akademis dong. Ya itu wahyu Tuhan loh. Terlepas Anda percaya atau tidak. Ya siapa yang bilang itu? Saya nggak percaya kalau Quran itu wahyu Tuhan. Gitu loh. Quran Quran menghujat. Tidak jadi soal. Itu ya menghujat kalau orang Kristen kalau orang Kristen dijadikan menyembah Allah Maryam dan Yesus itu susah lah itu bukan yang kita katakan. Tidak pernah ada orang Kristen yang mengatakan demikian. Pak Dadru kan nggak percaya Quran itu firman Tuhan, ya kenapa dijadikan masalah? Ya karena itu orang-orang menuduh orang Kristen itu penyembah berhala, jadi 3 Tuhan katanya. Di mana orang Kristen Tuhan? Kalau Pak Dadru tidak mengerjakan ya sudah itu bukan masalah kan? Ya saya sendiri, tapi banyak orang-orang, misalnya orang Muslim kan begitu itu banyak kan itu makanya masalahnya itu YouTuber semua itu menuduh-nuduh begitu. Kalian menyembah 3 Tuhan? Ya biarkan mereka yang menjawab, mereka yang menyangkal. Kan yang sudah tidak involve ya sudah jangan ikut. Kenapa? Ya artinya ya hasil jawab, makanya saya jawab itu adalah bahwa sebetulnya yang menuduh itu siapa begitu. Yang menghujat itu bukan Al-Quran, Anda malah menghujat Al-Quran gitu loh. Kenapa? Di mana kita pernah menghujat Al-Quran? Menghujat apa? Itu keimanan kami loh. Ya terserah tapi kalian yang menuduh kami yang mempunyai kualitasme gitu kan. Knowledge masalahnya itu adalah ilmu pengetahuan.
Nah, kalau isi Ali, kepalanya kata Ali Yohanes kotoran ya seperti Anda itu, isi kepalanya kotoran gitu. Kenapa kotoran? Kalian yang kotor. Kenapa kalian yang mengatakan kami politeis, triteisme, padahal orang Kristen tidak ada yang triteisme. Saya tanya, Anda bilang tadi Al-Quran itu menghujat. Iya, menghujat. Mengatakan orang-orang lain itu adalah makhluk seburuk-buruknya itu apa? Saya bilang yang akademik gitu. Anda tuh penuh emosi lagi. Enggak, itu akademis itu. Apa perlu akademis? Bahasa Indonesia jelas kok. Saipudin Ibrahim itu saya heran. Tidak saya bela Uni, saya hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu menghujat dari 1400 tahun itu. 1400 tahun itu menghujat. Siapa bilang Yesus tidak disalibkan? Itu orang Kristiani loh. Siapa bilang Yesus tidak disalibkan? Edis, cobalah ini saya selalu bilang cobalah kondusif teman-teman ya, apa ngomong apa kayak gini gak jelas gitu. Jadi tidak dengar, kita nggak bisa dengar, jadinya suaranya itu ada draw itu jelas. Ya gini. Oke, kita kembali ke tema aja. Gini teman-teman semua ya, biar kita bahas tema aja ya. Sebentar nanti, ya sebentar setelah potong. Enggak, videonya nanti akan saya rapikan karena yang bagian-bagian seperti itu nanti tetap aja saya buang. Gini teman-teman semua. Maaf ya. Saya mau mengomentari ini dulu. Sebentar, sebentar kita biar fokus aja ke temanya. Gini Ali Rosti. Saya jadi ngulang-ulang lagi lah ini kan. Aduh jadi lupa saya mau. Iya kamu dulu aja lah biar saya ingetin lagi tadi saya sambil diingat-ingat saya tak ngomentari ayat Al-Bayyinah yang ayat 6 itu, surah Al-Bayyinah ayat 6. Monggo diluruskan itu biar tidak jadi polemik. Jadi tadi yang dipersoalkan sama Bang Dadri, kenapa orang kafir orang ahli kitab yang kafir itu kan itu disebut sebagai seburuk-buruk makhluk, itu kan seperti itu. Kalau secara bahasa Arab itu syarun itu lebih kepada perbuatan jahat ya, intinya seperti itu. Cuman kalau kita baca ayat sepenuhnya ya, maksudnya jangan satu penggal saja, maksudnya jangan yang akhirnya aja ini kan. Coba saya baca ya dari awal. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Itu kalau di tafsir Kemenak, di terjemah Kemenak, sejahat-jahat makhluk. Jadi bukan kalau menurut pemahaman saya itu lebih kepada orang yang kekal di neraka itu orang yang seburuk-buruknya makhluk, orang yang sejahat-jahatnya makhluk, seperti itu. Jadi lebih ke itunya, bukan semata-mata kafirnya itu enggak. Masalahnya kenapa kalau di kami itu bahkan hewan-hewan itu tetap mereka bertuhan dan berdoa kepada Tuhan yang benar. Itu kita punya kisahnya juga, seekor semut yang pada kisah Nabi Sulaiman itu ya ceritanya. Iya kan, ketika kaumnya Nabi Sulaiman mau berdoa ketika kemarau panjang itu kan, belum juga berdoa, belum juga sampai lapangan, apa kata Nabi Sulaiman, udah kita pulang aja, doa kalian sudah dikabulkan oleh doanya seekor semut. Jadi di sini menandakan secara pemahaman dan keimanan kami bahwa hewan-hewan pun secara hakikatnya dia bertuhan, cuma nggak ibadah, yang beda sama manusia. Yang penting dia mengetahui penciptanya dan berdoa kepada siapa yang pantas untuk dimintai pertolongan dan perlindungan, dimintai rahmat, seperti itu. Itu secara pemahaman keimanan kami. Gitu kira-kira Bang Tretan ya. Ya itu keimanan kalian kan begitu. Ya itu makanya saya bilang itu kan sepihak saja, tapi kalau itu dilemparkan keluar itu sudah menjadi penghujatan kan begitu. Nah, misalnya begini, sesuatu yang sesuatu yang kita percaya, misalnya
Yesus itu kalian bilang tidak disalib. Kalian yang bilang itu Isa Yesus ya, kita tidak. Tapi kalian bilang itu Isa Yesus tidak disalib. Itu bukan penghujatan, itu adalah pembalikan mutlak sejarah, itu bukan penghujatan. Bagi saya itu penghujatan. Kenapa? Karena itu adalah iman Kristen yang sebenarnya. Karena tanpa salib itu iman Kristen itu habis, nggak ada artinya begitu. Tapi kalian bilang Ya, itu tidak disalib. Berarti adalah suatu penghujatan begitu bagi saya. makanya maaf Bang Ali ya, Bang Edis ya. Makanya Bang Dadru, yang namanya seiman itu memang harus sepihak. Karena yang Ya namanya justru iman karena itu itu, makanya saya bilang kalian bentar dulu, secara sepihak itu dulu. menghujat begitu. Enggak gini loh. Kenapa? Karena iman orang Kristen itu percaya kalau Yesus itu disalib. Karena tanpa itu iman Kristen itu hampa. Nah, Iya, kalian itu kan bilang tidak sepihak. disalib. Apakah Gini, itu tidak sebentar, biar menghujat? saya tengahi, Nah, Bang makanya Dadru. Bang Biar Dadru, gini, itu ya kan gini itu Tretan. kan sepihak dari Bang Dadru. Kebetulan Ya, biar kita saya juga tengahi dulu, punya Tretan. Bukan, itu pihak pernyataan kita Al-Quran. itu. Itu pernyataan Al-Quran, Bang Sabar. Tetran. Waduh. Iya, maksudnya gini Bang Dadru. Ntar dulu. Gini, Itu kan Tretan, iman sabar dulu Tretan. Bang Biar Dadru saya tengahi sepihak Tretan. kan. Tretan, Betul. biar saya tengahi dulu ya. Jadi gini Tretan, ya. Biar Ntar jelas dulu. diskusinya. Edis, gini Dis. Sebentar Gini dulu Dis. Tretan, saya kan moderator di sini. Biar saya Oke, ngatur. langsung. Kalau saya nggak ngatur, akhirnya kayak tadi berantakan kalau nggak saya atur. Saya Ayalah, kamu deh. Jadi saya tuh heran loh, saya seperti makan buah si malakama. Saya atur tidak mau, tidak diatur ribut, saya disuruh ngatur, tapi saya atur tidak mau. Kan repot sayanya. Kalau ribut saya suruh ngatur, kalau saya atur tidak mau. Ya, Kan repot. Makanya biar tenang saya atur. Kembali ke tema. Ya, jadi kembali ke tema aja. Jadi sebelum saya lanjutkan begini, Tretan. Pondasi iman kekristenan itu adalah kematian Yesus disalib dan kebangkitannya. Kalau itu tidak ada salah satunya, apalagi dua-duanya, bubar. Kristen itu bubar. Ya, itulah inti dari Kristen itu, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi orang Kristen itu. Itu sangat menyakitkan sekali. Karena itulah karya Yesus itu. Ketika Yesus disalibkan, itu sudah selesai. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Kalau itu dikatakan fiksi, itu sangat menyakitkan. Dan itu penghujatan di dalam iman kami. Gitu loh. Nah, sekarang gini, kita biar nggak ke balik lagi. Saya mau bahas tema ini sebenarnya, biar nggak ke situ ya. Gini Tretan, Ali Dosti dan juga teman-teman Muslim di chat ya. Kan saya melihat di dalam perdiskusian lintas iman ini memang terjadi begitu saling singgung, ya kan, saling singgung. Nah, saya melihat ada para apologet Muslim yang menghina begitu ya, menghina Kristen, menghina Yesus dan lain sebagainya. Tapi saya lihat teman-teman Kristen itu tidak ofensifnya, itu tidak berlebihan begitu loh. Ya tersinggung tapi nggak berlebihan banget gitu saya. Tapi dari Muslim saya lihat itu seperti langsung lapor polisi apa dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tahu ini yang mau saya angkat ini. Menurut kalian nih, Ali Dosti dan Tretan Bodrek yang Muslim, seandainya ada orang yang misalnya menghina Muhammad gitu, hukumnya itu apa sih menurut Islam, Ali Dosti dan Tretan Bodrek? Halo? Ya. Bagaimana? Waduh, makanya kan saya ulangi lagi kan. Saya melihat begitu loh perlakuan teman-teman Muslim itu terhadap Muhammad gitu loh. Saya melihat itu ada semacam satu sifat begitu royalnya begitu bos kepada Muhammad gitu loh. Begitu sangat-sangat menjunjung tinggi begitu. Apakah memang benar begitu diajarkan di dalam Al-Quran bahwa harus seperti itu sikapnya terhadap Muhammad? Ya memang harus gitu, dia panutannya kita. Oke, begitu Ali Dosti, harus begitu? Mengikuti Rasul, mengikuti Allah kan gitu aja. Oke. Apakah
apakah itu tidak sifat berlebihan begitu terhadap Muhammad? Apanya yang melebih-lebihkan, yang menyamakan lebih-lebihkan itu kalau Muhammad itu disamakan dengan Tuhannya kan gitu. Di Islam kan Oke, juga misalnya, jelas. misalnya nih saya kasih contoh. Ketika apa namanya ada seseorang misalnya menghina Muhammad begitu. Menurut Al-Qur'an hukumnya itu apa? Tapi kalau menurut Al-Quran sendiri saya secara tekstual belum tahu ya. Tapi kalau bahan ulama ya kita yang selama ini kita pahami, mereka itu juga kan kalau mereka yang Muslim terus menghujat Muhammad berarti kan mereka sudah keluar dari Islam kan gitu. Kalau mereka non Muslim ya mau apa bang dia sudah non Muslim gitu. Dan itu urusan pemerintah setempat yang menghukum orang-orang kayak gitu, yang menghujat gitu. Oke, tapi saya mau tunjukkan dulu satu video ya. Bagaimana tanggapan seorang Muslim jikalau Muhammad itu dihina gitu. Kita nonton bareng, teman-teman cooling down ya, nggak usah apa namanya slow aja diskusi, nggak usah ini ya, urat lehernya biasa aja ya. Kita coba nonton dulu, teman-teman kalau tidak terdengar videonya tolong kabari saya ya. Dia sering menghina saya. Ada tuh videonya dia hina saya. Saya tadinya nggak tuntut, biarin aja. Nah, tapi kalau orang udah hina orang tua kita, bapak ibu kita marah kan? Yeah. Tapi kalau sudah menghina nabi saya, ya kalau saya pribadi, ya, beda mungkin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah izinkan saya yang bunuh dia. Gitu karena harga diri nabi saya itu melebihi dari dia. Dan orang-orang sampah seperti ini ya memang lebih baik dihabisi. Ya, teman-teman bisa mendengar video tadi? Ya. Oke, jadi menurut yang saya lihat begitu, ini pandangan saya, kita diskusi aja ya. Saya melihat begitu ada satu sifat yang begitu ofensif begitu, yang begitu sangat tersinggung begitu jikalau ada seorang yang menghina Muhammad begitu. Artinya saya melihat tersinggungnya umat Muslim begitu. Bagaimana? Apakah memang di dalam Al-Quran begitu diajarkan begitu ketika ada seseorang yang menghina Muhammad begitu maka harus mengambil satu tindakan seperti yang ada di video tadi begitu. Ini sharing pendapat aja. Saya sekaligus belajar gitu dengan teman-teman Muslim di sini, Ali, Dosti, dan Treta. Silakan. Ya, ini ya kalau ini ya kalau pemahaman yang dari pribadi saya sepengetahuan saya yang masih lemah gini lah. Makanya dalam Islam itu komplit. Ketika kita berhubungan dengan masalah tauhid itu dijelaskan. Ketika kita berhubungan dengan masalah ibadah atau muamalah itu dijelaskan juga. Masalah ada orang tentang seseorang yang dijunjung tinggi di dalam agama Islam, ya yang kita tahu yaitu Allah dengan Rasulnya itu melebihi segalanya terhadap pengikutnya, dan itu sudah melebihi semua apa yang dimiliki oleh pengikutnya. Makanya di dalam mengaplikasikan keimanan kita itu kita harus membuktikan kecintaan kita terhadap apa yang kita dijunjungi itu. Nah, perkara nanti di dalam faktanya itu ada di antara dua oknum ini dihina atau dihujat, hukum di sana itu tentang Islam bagaimana menyikapi juga ada. Makanya di dalam Islam makanya itu yang saya tanyakan, makanya saya tanyakan Tretan Bodrek. Makanya di dalam Islam itu yang saya tanya bukan itu loh Tretan Bodrek. Bentar dulu. Biar dia hilang ini, biar apapun saya itu biar maksud saya yang maksudnya biar ringkas. Ini loh Tretan, yang saya tanyakan itu enggak Tretan karena Anda mau lebar kemana-mana. Yang saya tanyakan itu tidak berlebar-lebar kemana-mana. Tretan, menurut Al-Quran di dalam Islam itu ada yang namanya Tretan sebentar. Tretan Anda saya diskualifikasi karena Anda tidak tahu apa yang saya tanya gitu loh. Yang saya tanya itu menurut Al-Quran ketika ada seseorang menghina Muhammad, apakah hukumnya itu sesuai dengan seperti video tadi gitu. Saya hanya bertanya itu, Tretan. Jadi jangan kemana-mana penjelasannya.
Coba tunjukkan ayatnya, dalilnya begitu bahwa kalau misalnya ada seseorang yang menghina Muhammad, maka harus ada begini dan begitu. Silakan Tretan. Iya gini loh. Tadi kan saya bilang ini sesuai dengan pemahaman dan juga pemahaman juga di bagian dari ulama gitu kan, pemahaman yang kita pahami selama ini. Makanya di dalam Islam itu adanya namanya kafir harbi, ada kafir dhimmi kan gitu, bermacam-macam. Di mana? Di Quran mana ada kafir harbi, ada kafir dhimmi? Ini kan pemahaman juga dari ulama. Kita kan nggak ulama. Enggak. Gini Tretan, saya itu tanya Quran Tretan, bukan ulama. Kalau gini dis, kalau kebetulan saya belum menemukan ya secara teknikal. Nah, itu cukup di situ kalau begitu Tretan, biar kita kasih yang lain kesempatan. Mungkin saya sendiri belum tahu kan gitu dis. Tapi kan saya cuma kalau belum tahu gitu aja, kalau belum kan tahu, gitu. Iya kalau belum tahu cukup di situ Tretan, biar kasih kesempatan teman muslim yang lain. Oke, terima kasih Tretan. Teks aslinya sesuai dengan Quran. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa lah. Kalau belum tahu, pertanyaannya, kalau belum tahu, oke, baik, saya Kalidosti, saya sekali lagi ya. Saya melihat ya bahwa ada semacam apa ya saya bilang ya, ada semacam satu perlakuan begitu dari Muslim itu terhadap Muhammad ya. Bagaimana umat Muslim ya yang saya lihat di lapangan itu memperlakukan Muhammad begitu menjunjung atau memuliakan. Memuliakan cocok nggak bahasa memuliakan? Iya, cocok. Oke, begitu menjunjung tingginya umat Muslim terhadap Muhammad, begitu sayangnya, begitu cintanya, gitu kan? Ya. Oke, fine aja begitu ya. Itu kan iman Muslim begitu. Bahkan saya pernah melihat video begitu sampai bahkan kencingnya Muhammad itu diminum semacam itu. Saking apa mungkin cintanya atau bagaimana begitu kan. Bahkan tadi dikatakan keringatnya itu sampai diperas, dimasukin ke botol begitu, diambil jadi minyak wangi seperti yang Pak Alidosi tahu nggak dalilnya? Biar saya tunjukkan. Ya langsung ke poin aja. Enggak langsung ke poin aja. Maksudnya gimana? Nanti dibilang fitnah gitu loh. Enggak apa-apa. Intinya kami sangat memuliakan Nabi Muhammad lah gitu aja. Oke, baik. Intinya sangat memuliakan ya. Bahkan sampai saya kalau nggak menunjukkan nanti dipotong-potong lagi video saya biar enak. Enggak usah. Bukan begitu. Anda tidak memotong, tapi nanti orang-orang di luar yang suka motong-motong video ya. Saya tunjukkan dulu. Itu kesempatan, justru kesempatan. Terus kalau ada yang motong-motong, laporin gitu loh. Nggak usah, biar kita tonton saja bareng-bareng. Nah, saya kasih tonton dulu sedikit. Teman-teman diam dulu, jangan ada yang bersuara. Coba kamu lihat orang-orang yang salah mengerti tentang Isra wal Mi'raj. Banyak orang mengira buruk itu kepala. Banyak, udah gitu ustadz nih. Nabi tidak ada, hati Nabi Muhammad tidak ada kotorannya, saudara-saudara. Hatinya Nabi tidak ada kotoran. Batu yang telah bersih untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Nabi Muhammad khairul khalqillah, khairul wafa wa bahra safa. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Basyarun, Nabi manusia, la kal basyar, tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Jadi jangan kalian berpikir, sebab banyak ustadz ngomong begitu tuh, apalagi ustadz TV. Sering saya lihat itu begitu. Ngomong dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran dalam hati baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kotoran. Nabi Muhammad manusia paling suci, saudara-saudara. Semuanya suci, tubuhnya suci, jasmaninya suci, darahnya suci, kencingnya Nabi suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair
pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci. Apa? Iya, jadi dari video tadi terdengar suaranya Ali Dosti dan Tretan? Iya, iya. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan begini, bahwa apa yang saya katakan itu bukan dari saya begitu, tapi dari seorang ulama, yaitu Habib Bahar, ya, pernah mengatakan bahwa begitu cintanya begitu pengikut Muhammad itu kepada Muhammad gitu ya. Bahkan diriwayatkan ya, diriwayatkan bahwa sampai kencingnya diminum, darahnya diminum, semacam itu. Ada riwayat semacam itu. Nah, sehingga memang bukan hal yang mengejutkan begitu kalau ada orang-orang yang menghina Muhammad, maka itu akan membuat teman-teman Muslim itu sangat tersinggung. Ya, saya maklumi itu gitu loh, saya maklumi. Bahkan tersinggungnya itu bisa sampai ingin membunuh semacam itu. Nah, biar tidak lagi dibilang fitnah, karena ini video ini akan saya rapikan lagi ya. Biar nggak ini, teman-teman satu kali lagi saya lihat, jangan ada yang bicara ya teman-teman ya. Satu kali lagi kita lihat, kemudian nanti kita kupas. Saya pengen tahu dalilnya begitu loh. Dalilnya di dalam misalnya untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Ya, saya kasih ini lagi sedikit, satu kali lagi selesai 30 detik ya. Saya karena ini begini, dia sering menghina saya, ada tuh videonya dia hina saya tadinya nggak tuntut, biarin aja. Tapi kalau orang udah hina orang tua kita, bapak ibu kita marah kan. Tapi kalau sudah menghina nabi saya, ya kalau saya pribadi ya, beda mungkin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah izinkan saya yang bunuh dia. Gitu, karena harga diri nabi saya itu melebihi dari dia. Dan orang-orang sampah seperti ini ya memang lebih baik dihabisi. Ya, jadi saya maklum begitu kalau ada orang yang menghina Muhammad kemudian mendapatkan satu respon yang seperti di dalam video tersebut. Ya, saya memaklumi itu gitu loh, karena memang ketika saya mempelajari sejarah dari Muhammad itu memang pengikutnya itu begitu sangat royal begitu ya. Itu ada juga, tadi siapa Edis yang ngomong? ya saya nggak kenal gini, cuman ada lah semacam itu kan, intinya ada semacam itu. Nah, yang saya ingin tanyakan begini loh, Ali Dosti, Tretan Bodrek. Enggak, maksudnya gini, saya penasaran gitu, dia gini, itu sebentar dulu, termasuk biar saya selesaikan. orang-orang yang Islam sejak kecil apa mau? Ali Dosti, biar saya selesaikan dulu, Ali Dosti. Menurut teman-teman Muslim di sini, ketika ada seseorang yang menghina Muhammad, tindakan apa yang diambil terhadap orang tersebut menurut kitab Al-Quran? Karena saya sudah mempelajari Al-Quran selama 9 tahun, saya sulit begitu. Coba Ali Dosti, Tretan Bodrek dan One Way yang Muslim di sini untuk menjelaskan hukum yang diambil untuk orang yang menghina Muhammad menurut kitab Al-Quran. Silakan. Enggak ada, Dis. Enggak ada, Bang. Enggak diapa-apain. Maksudnya enggak ada di situ tekstual, barang siapa yang menghina Nabi Muhammad maka langsung dibunuh. Dibunuh. Tapi saya lain loh, itu Kohani itu. Dia tuh mu'alaf. Yang tadi di video itu dia mu'alaf, dia memang pejuang. One way. Yang saya tanya itu enggak, itu iya, itu tadi ngasih informasi siapa? Ngasih informasi itu di tadi saya nanya. Kita nggak penting orangnya siapa. Saya tidak mementingkan orangnya gini loh, siapa. Dis, gini loh. Kita itu fair-fairan saja. Kita yang ngobrol di sini, bukan kita itu kan bukan apa ya? Lagi jawab saya gitu loh, Dis. Dia jangan takut gitu, gak biasa. Kita kan ngobrol saja. Ini kan Tretan. Bukan kita mau katakan gitu. Gak apa-apa. Gini, Tretan, yang saya tanyakan itu, saya ulangi satu kali lagi, Tretan, tolong ditangkap. Ya,
menurut Al-Quran, bagi orang-orang yang menghina Muhammad itu diapain? Ya makanya tadi kan saya sudah bilang, saya karena keapesan saya dalam ilmu, saya belum menemukan secara Oke, keseluruhan baik. Ya, gitu. iya, kalau sudah Makanya ya saya tadi cukup itu kalau bilang sampai nyebut oke, ulama-ulama baik. kan gitu. Saya Anda tanya saya sudah menurut tahu, sudah Quran. jelaskan tadi Saya gitu. tanya Mungkin menurut Bang Ali Quran, Dosti sama Setan. Bang Wenwei sudah tahu ya, mau dijawab kan gitu kan, mintanya Setan, yang saya tanya itu menurut Quran, bukan menurut Pak Ustadz, apalagi menurut tetanggamu. Kalau menurut tetanggamu, menurut Ustadz, ya nggak usah gitu loh. Saya tanya itu menurut Quran. Kata Ali Tedosti tadi tidak ada. Oke, saya tanya sekarang one way. Menurut Al-Quran, apa hukuman terhadap orang yang menista Muhammad? One way. Silakan one way. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan cerita dulu, boleh nggak? Sekitar 3 menit. Bukan, langsung aja jawabannya one way karena kita Iya, sudah nanti malam, saya sudah mau poin 4 ini. jam. One way. Bentar, 3 menit aja. Ya, 3 menit aja ya. Ya, pertanyaan saya, tidak one way. terkait Pertanyaan saya tadi nggak perlu saya ulangi lagi. Silakan. Menurut Al-Quran, bagaimana hukum orang yang menista Muhammad? Silakan one way. hukum berarti orang yang menista Nabi Muhammad ya menista Allah juga. Kan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Makanya ada orang Coba yang bilang ayat tidak ada berapa? apa-apa. Oke. Kalau menista Muhammad atau menista Allah, hukumnya itu apa? Coba. Enggak, cuma saya bilang aja, bilang tidak apa-apa gitu. Saya ada ayatnya, taatilah Allah dan taatilah Rasul gitu. Ya sebentar saya buka dulu Al-Qur'annya. Iya, itu taati. Saya ngerti itu kalau taati. Iya, saya ngerti itu. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu barang siapa yang mentaati Muhammad itu sama seperti mentaati Allah gitu. Saya ngerti itu. Cuman yang saya tanyakan bagi orang begitu yang menista secara atau menghina Muhammad. Ya mungkin nggak ada, mungkin ya kamu itu tidak ada. Tapi katanya Al-Quran itu kitab yang lengkap dan menjelaskan segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 32 kan katakanlah Muhammad taatilah Allah dan Rasul jika kamu paling ketahui Pak Allah. One way, mohon maaf one way, suara Anda berisik jadi saya turunkan. Iya. Suara Anda tidak berisik. Suara Anda berisik, coba lain kali bagusin dulu. Orang lagi ngomong itu sebentar. Gitu. Ini suara kamu juga kayak kretek gitu loh. Yang lain enggak ya? Gimana ini? Bukan suara saya, itu one way tadi. Si one way tadi itu. Dari saya suara suara kamu dari sini kedengarannya kayak orang gitu. Baik kok ditutup gitu. Kita kan ngobrol santai aja. Coba lagi Dis, coba. Bagaimana suara saya? Tes 1 2 3. Nah, agak kretek gini ya. Loh, bagian apakah seperti itu Bang Dadru, Bang Andi? Ada Bang Dadru udah tidur. Oh, kenapa Bang Edis? Saya lagi siapin makan anak-anak. Enggak, saya dengar suara Bang Edis jelas kok. Jelas kok, Ada Dosti ini fitnah aja, ada Dosti ini. Halo teman-teman, suara saya jelas nggak? Enggak bener ya? Ya, selamat malam Bang Andi. Jelas Bang Andi. Selamat malam Bang Edis. Tadi saya dengar Bang Edis bilang bahwasannya kalau umat Kristen dihujat santai aja, tapi waktu umat Islam dihujat kok reaksinya itu berlebihan begitu. Saya tidak bilang begitu. Yang saya katakan begini, saya komentari dulu dari pihak Islam. Gini Adis, secara faktanya, ini fakta ya, bahwa kami umat Islam itu kan secara jumlah lebih banyak. Jadi persentase untuk viral kan tentu lebih lebih cepat gitu loh. Lebih cepat. Iya. Ya, jadi seumpama kita yang memviralkan taruhlah 1/4 saja gitu kan. Itu aja udah rame. Coba ketika umat Kristenan taruhlah Yesus dihujat gitu kan. Terusan yang memviralkan taruhlah semuanya gitu. Itu mungkin belum sebanding gitu loh. Jadi ramenya di masyarakat itu meskipun kami yang merespon itu cuma 1/4 atau bahkan mungkin 1/3 lah taruhlah gitu, ya tetap rame gitu loh. Tetap rame. Iya, karena secara persentase jumlah kami lebih banyak gitu loh. Banyak yang ngomong. Lah kalau masalah kemudian kenapa ketika Muhammad dihujat langsung rame?
Tuh, ketika Yesus taruhlah dibikin meme ini itu nggak rame, ya karena memang nggak ngelaporin gitu loh. Toh kalaupun ngelaporin juga nanti blunder. Soalnya kenapa? Soalnya kalau di kekristenan sendiri kita lihat ya, kalau di barat-barat itu ya sudah lama itu. Masuknya umat Kristen sendiri nanti berdandan dengan baju dan rambut gondrong, mesti ala Yesus begitu, terusan menari kocak kayak gitu kan, gimana gitu loh. Masalahnya seolah-olah kayak hampir nggak ada kesempatan kalian untuk melaporkan. Soalnya bagian dari kalian sendiri melakukan hal-hal yang lucu, hal-hal yang kocak, sementara kami sangat-sangat menjunjung tinggi Nabi Muhammad sampai menggambarnya saja tidak boleh gitu loh. Apalagi sampai dibikin meme, di situ ada kelucuan-kelucuan yang jorok lah, itu tentu responnya lebih kenceng ya. Seperti itu, Wadis. Ini fair saja gitu loh saya. Saat malam. Ya, selamat malam Bumi Datar. Datar apa? Datar kayak martabak gitu berarti apa enggak? Ya gimana sih? Datar gimana? Datar berarti hamparan lurusnya. Baik teman-teman. Iya, kayak martabak Bang, bunder gitu. Gini teman-teman ya. Kelihatan Madura ya. Iya. Salam Madura Ki. Oke. Gini Mas Ali Dosti, kalau masalah Kristen itu, Kristen yang disampaikan penghujatan, itu kita tidak marah. Kenapa? Karena kami biarkan, itu loh haknya Tuhan, hukum mereka itu haknya Tuhan. Kita itu kita manusia, kita tidak berhak menghakimi seseorang. Kalaupun ada orang luar negeri yang tidak percaya Tuhan Yesus, sehingga dia juga menghina Tuhan Yesus, ya oke lah, terserah. Itulah iman kami. Tidak akan goncang, iman kami itu tidak akan pernah hilang karena ada gara-gara dihina kayak gitu. Tetapi kalau di Indonesia ini kan masalahnya akademisi, di mana gini ya, Indonesia ini adalah negara yang majemuk, kan ya. Indonesia ini, kami orang Kristen tidak pernah sama sekali itu membahas masalah Alkitab orang lain, apalagi Al-Quran. Nah, di sini harus diselesaikan masalahnya dulu, Mas Dosti. Mas Dosti, di sini Isa dan Yesus itu berbeda, tetapi umat apologet Islam itu selalu mengaitkan Isa dengan Yesus itu adalah sama. Itu satu. Harusnya di situ dulu kita selesaikan dulu. Tutup di situ. Iya Bang. Setuju Bang. Nasrani dan Kristen itu udah berbeda juga. Jadi kita tutup di situ. Baru selesai. Tapi akibat yang polemik kayak gini, terus akibat itulah muncullah apologet Kristen yang ingin meluruskan fitnah ada di apologet Muslim, khususnya yang para mualaf itu, mualaf yang mendorong Kristenan, itu satu. Kemudian yang kedua, tindakan Pak Saiful Ibrahim itu yang sampai bilang tadi itu adalah tindakan untuk membela hak asasi manusia, bukan membela pengajarannya, tapi hak asasi manusia umat minoritas, khususnya orang Kristen dan umat Kristen, umat minoritas lainnya, itu perlu diperjuangkan haknya. Begitu. Karena apa? Karena selama ini tidak adil, Bang. Karena umat Kristen sedikit-sedikit penistaan ditahan, sedikit-sedikit penistaan ditahan, gereja dilarang, ibadah bom di gereja juga. Terus menerus kayak gitu. Nah, itu harus dihentikan. Caranya gimana ya? Ya ayo bersama. Kalau gitu, kalau Bang Ali Dosti menginginkan perdamaian, ya kita bersama-sama. Stop. Kalau memang stop. Kalau kami tidak akan mericuhi. Loh, kalau saya pribadi pengennya damai-damai banget gitu, Bang Bumi Datar. Kalau perlu gereja sama masjid itu adep-adepan sebelahan, itu nggak apa-apa gitu loh. Betul. Saya mengingat kembali itu masa-masa saya masih muda dulu ya. Mungkin Bang kelihatan ini di Madura itu memang sedikit orang Kristennya, tapi hidup berdampingan. Sementara sejak tahun-tahun segini kita tuh berubah sudah ya. Dulu itu waktu saya di Madura itu masih saling menghargai. Saudara-saudara saya pun masih banyak Muslim. Ya saling menghormati. Sampai sekarang pun saling menghormati sih. Tetapi dengan adanya